Sebuah game baru telah dirilis, membuat para gamer menjadi heboh. Tetapi apa yang tidak disangka siapapun adalah bahwa game ini, sebenarnya, adalah gerbang menuju neraka. Zhang Qiao mulai bermain atas rekomendasi seorang teman, dan semuanya berjalan baik sampai dia jatuh ke dalam jebakan dan HP-nya berkurang menjadi 0. Saat itulah begitu terjadi. Kesadarannya dipindahkan ke dalam tubuh Yama, Raja Neraka dan pencipta game tersebut. Terjebak antara dunia digital dan dunia spiritual, Zhang Xiao harus mengungkap rahasia di balik realitas yang bengkok itu. Sedikit demi sedikit, dia menemukan bahwa game itu menyembunyikan banyak misteri dan bahwa menyelamatkan umat manusia mungkin hanya bergantung padanya. Sekarang menyelesaikan game tidaklah cukup. Dia harus selamat dari neraka. Gamer senang bermain di PC atau game seluler, tetapi tidak satupun dari mereka menyangka impian mereka akan menjadi kenyataan. Tidak ada yang tahu kapan game baru itu dirilis. Rasanya bukan hanya game imersif lainnya. Itu lebih seperti kunci ke dunia lain, yang disebut Kings of Hell. Sebuah ledakan meletus di dekat desa. Saat asap menghilang, layar pemain muncul menunjukkan statistik karakter untuk Zhang Xiao. Sepertinya senjata awalnya sangat lemah. Salah satu NPC game muncul, namanya adalah Begar Ghost. Saat itu, pemain melihat peluang untuk naik level. Menggunakan pesona amplifikasi kekuatan pada senjatanya, dia menyerang tanpa berpikir dua kali. Zhang Xiao menyerang hantu kecil itu, dan NPC meratap. Karena serangan itu, XP pemain meningkat. Sepertinya hantu itu, ketika dikalahkan, menjatuhkan sejumlah uang dan kristal langka. Sistem mengucapkan selamat kepadanya, tetapi Zhang Xiao sama sekali tidak senang mendengar gelar konyol yang diberikan kepadanya. Tetap saja, hadiahnya bagus, jadi itu sepadan. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara keras dari belakang, dan tornado api menghantamnya. Pemain bertanya-tanya siapa yang bisa meluncurkan serangan seperti itu padanya. Karena serangan itu, HP-nya turun, dan dari balik semak-semak, sekelompok pemain muncul. Kelompok dengan nama-nama aneh itu pasti mengejar kristal yang baru saja didapatkan Zhang Xiao. Mereka tampaknya adalah sekelompok pembunuh pemain yang lebih suka berburu pemain solo daripada melawan monster. Tetapi sebelum kelompok itu dapat menyerang, Zhang Xiao melemparkan bom asap untuk melarikan diri. Sepertinya rencananya berhasil. Namun, bahkan dari kejauhan, dia terkena panah dan kehilangan lebih banyak HP. Salah satu pemain dalam kelompok itu memiliki keterampilan eksklusif yang memungkinkannya mengenai pemain musuh tepat di jantung. Itu pasti masalah serius. Orang kasar itu mengenai wadah panah Zhang Chou, dan setelah merampoknya, mereka semua pergi. Sambil berpikir bahwa semua usahanya selama beberapa hari terakhir telah sia-sia, dia perlahan mulai kehilangan kesadaran. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa dia akan keluar, dia mulai memikirkan pekerjaan rumah yang perlu dia lakukan di rumah, tetapi pikirannya dengan cepat terganggu oleh suara wanita. Dan begitu dia membuka matanya, dia mendapati dirinya menatap 4 balon pesta milik 2 wanita cantik. Selain 2 orang yang membangunkannya, 2 lainnya memijat kakinya. Pada saat itu, Zhang Xiao benar-benar bingung. Dia pikir dia sudah keluar, tetapi ketika dia melihat bayangannya di cermin, dia terkejut. Dia bertanya di mana dia dan bagaimana dia menjadi seperti itu. Para pelayannya berlutut, terkejut dengan reaksinya dan menjelaskan bahwa ini adalah istananya. Khawatir, salah satu dari mereka mulai meminta maaf, memanggilnya Raja Yama. Setelah mendengar gelar raja, Zhang Qiao sangat senang. Dia sekarang adalah bos besar. Dia mengangkat dagu pelayannya dan memberinya perintah. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk saat itu ketika dia meninggal. Rasanya begitu nyata. Mungkin kegiatan lain juga akan terasa nyata. Tetapi sebelum apapun bisa terjadi, suara lain memanggilnya. Seorang wanita dengan fitur seperti kitsune memberitahunya bahwa para kaisar telah tiba. Setelah melihatnya, Zhang Zhao hampir mengalami serangan jantung karena kegembiraan. Tetapi bagaimana dia seharusnya memberikan informasi kepada para kaisar jika dia tidak tahu apa yang harus dikatakan? Selain itu, gadis-gadis ini tampaknya tidak bertingkah seperti NPC. Apa yang sedang terjadi? Hantu biru kecil memberikan perintah agar semua orang bangkit. Raja Yama memasuki ruangan dan duduk di 4 kaisar dari selatan, utara, timur, dan barat duduk di meja di sampingnya. Namun, pelayannya mengeluh, itu bukan kaisar, tetapi para jenderal. Jenderal Timur mengatakan kaisarnya sedang sibuk dan tidak bisa hadir. Zhang Xiao menyela mereka berdua dan mengatakan dia memiliki masalah penting untuk dibahas. Pada saat itu, semua orang menjadi sangat waspada. Raja Yama belum pernah bertindak dengan keseriusan seperti itu sebelumnya. Mereka bertanya-tanya apakah raja kecil itu akhirnya dewasa. Sebuah layar muncul dan penjelasan tentang game dimulai.
Sejak peluncurannya, lebih dari 3 juta pemain telah masuk tanpa menyadari bahwa mereka telah dibawa ke neraka. Dan menurut para pengembang, setiap kali pertempuran terjadi, pemain sebenarnya kehilangan energi kehidupan. Selain itu, setiap kali salah satu hantu mati, mereka bereinkarnasi dan kembali ke game. 54% pemain berada di level 1, 43 di level 2, dan hanya 3% di level 3. Singkatnya, itulah statistik game saat ini, kata Kitsune. Jenderal dari timur memuji ringkasan dan mengatakan tidak ada yang perlu ditambahkan. Keheningan sesaat memerintah di ruang pertemuan, membuat iblis itu tampak gugup. Lagi pula, perspektifnya tentang raja cukup suram. Namun, di dalam pikiran Yama, Zhang Xiao putus asa. Dia baru saja menemukan bahwa game itu bukan game, bahwa monster dan hantu itu nyata sekaligus. Jadi tubuh yang sekarang dia huni adalah tubuh Raja Neraka yang sebenarnya. Ya, karena Raja tampaknya tidak memiliki apapun untuk dikatakan, jenderal dari timur akan pergi. Tetapi kemudian Yama bertanya apakah panen energi itu benar-benar tidak membahayakan nyawa para pemain, dan menindaklanjutinya dengan menanyakan mengapa begitu banyak pemain yang koma. Dalam keputusasaan, jenderal dari timur mulai mengatakan dia tidak tahu apa yang Yama bicarakan. Dia hanya mengikuti perintah. Tapi Kitsune menyela, mengatakan bahwa para pemain berada di bawah yurisdiksinya, dan mereka tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Sebagai tanggapan, dia menyerang Kitsune, tidak terima seorang pelayan seperti dia berani meninggikan suaranya padanya. Namun, saat Zhang Qiao merasakan bahaya, informasi tentang jenderal itu mulai muncul, levelnya, kelemahannya, semuanya. Pada saat itu, pelayannya juga menerjang maju dan keduanya bentrok. Hanya dalam beberapa detik, jenderal itu ditaklukkan tanpa banyak usaha darinya. Dia panik, tidak tahu dia sekuat itu. Tetapi sebelum dia bisa membunuhnya, Jian Xiao menyela pertemuan dan mengatakan semuanya sudah berakhir. Situasinya sangat serius. Dia perlu berpikir hati-hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan dan mencari tahu lebih banyak hal, tetapi dia mengatakan sudah waktunya untuk mandi. Dia kemudian dibawa ke sumber air panas tempat semua pelayannya menunggunya. Bahkan di neraka, yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa diberkatinya dia. Segera setelah Kitsune tiba, dia meminta para gadis untuk menanggalkan pakaiannya. Dia bilang dia sudah bekerja keras dan sudah waktunya untuk sedikit bersantai. Pada saat itu, dia terpana oleh kecantikannya dan mulai kehilangan kesadaran. Zhang Xiao berharap itu bukan mimpi. Dia bertanya-tanya apakah di alam baka ini, dia akhirnya akan mengucapkan selamat tinggal pada kesuciannya. Namun kemudian notifikasi sistem muncul menyambutnya kembali ke mode permainan standar. Liu Xifeng berbicara dengan sangat bersemangat tentang Raja Neraka game baru, tetapi Zhang Xiao tidak benar-benar mempercayai game gratis untuk dimainkan itu dan khawatir tentang temannya. Beberapa hari kemudian, Liu Xifeng dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Bahkan setelah menjalankan tes, spesialis tidak dapat memahami penyebabnya, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Zhang Xiao terkejut mendengar ini. Jadi dia memutuskan untuk memainkan game tersebut untuk memahami apa yang terjadi pada temannya dan memecahkan misteri tersebut. Sekarang dia mengerti segalanya. Game itu adalah jebakan yang dipasang oleh para jenderal neraka untuk mencuri energi dari manusia. Saat dia panik, pemain lain melompati dia. Sepertinya gadis itu benar-benar berinvestasi dalam perlengkapan. Dia mengeluh bahwa dia menghalangi jalannya, tetapi dengan cepat kembali berlari. Dua pemain memperdebatkan nilai sepatu api itu dan bagaimana gadis itu pasti kaya. Namun satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Zhang Qiao sekarang adalah pemandangan yang dia dapatkan ketika gadis itu melompati dia. Namun setelah itu, dia juga mulai berlari. Dia tidak bisa diam. Monster level 1 liar pertama muncul, dan dia mengalahkannya hanya dalam beberapa detik. Dia perlu mencapai lembah bunga persik secepat mungkin. Apa yang telah dikatakan dalam pertemuan itu masih terngiang di benaknya. Jika jiwa-jiwa itu dikumpulkan, mereka tidak bisa lagi kembali ke tubuh aslinya. Dia membuka sistem untuk keluar, tetapi pesan kesalahan muncul di layar. Sepertinya dia tidak bisa lagi meninggalkan game itu, tapi dia punya satu trik di lengan bajunya. Jika dia bisa kembali ke tubuh raja, dia mungkin mengumpulkan lebih banyak informasi untuk mengubah permainan demi kemanusiaan. Sebuah suara terdengar dari hutan. Kedengarannya seperti seorang gadis sedang berjuang, melawan monster lumpur. Dia mengawasinya dari kejauhan, mencoba memahami gaya permainannya. Dia mencoba menebas monster, tetapi karena mereka terbuat dari lumpur, mereka beregenerasi dengan cepat. Sepertinya dia kesulitan menghadapinya. Meski begitu, dia jelas kaya. Jadi jika dia bisa menjadikannya temannya, itu akan bagus.
Saat dia memikirkannya, dia akhirnya diserang. Zhang Xiao kemudian memanggil kristal es dan menuju ke monster lumpur yang menahan pemain itu. Sekarang di kamar tidur, Raja Yama terbangun dengan para pelayannya di sekelilingnya, jelas khawatir. Setelah mendengar bahwa para kaisar sudah pergi, dia sangat marah. Tetapi mereka mengingatkannya bahwa dia sendiri telah membubarkan pertemuan itu beberapa jam yang lalu. Bingung, dia mencoba memahami apa yang terjadi, dan meminta mereka untuk tetap di tempat mereka berada. Sesuatu terasa aneh. Tubuhnya terasa aneh. Apa yang sedang terjadi? Dia menyerang monster lumpur membebaskan gadis itu. Cara terbaik untuk menghadapi jenis musuh itu adalah dengan membekukan mereka dan kemudian menghancurkannya. Dia terkejut melihat seseorang melindunginya, tetapi sepertinya buff es tidak bertahan lama. Dan segera monster mulai terbentuk kembali. Tanpa berpikir dua kali, dia menyuruhnya untuk menyingkir dan meluncurkan kristal es raksasa ke ladang lumpur, membekukan semuanya sekaligus. Jika dia tahu tentang kelemahan itu sebelumnya, dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menghabisi mereka. Zhang Xiao juga akhirnya terjebak di tengahnya. Dia bertanya bagaimana dia tahu serangan es berhasil melawan monster lumpur. Dengan malu-malu, dia mengatakan dia punya seorang teman yang menyebutkannya. Gadis itu kemudian teringat buku yang dia beli dan lupa dibaca. Masih dengan begitu banyak monster liar di luar sana, bagaimana dia bisa menemukan waktu untuk menghafal detailnya? Zhang Xiao menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bahwa kekuatan terbesarnya adalah ingatannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengingat semua yang dia baca setelah melihatnya hanya sekali. Saat itu juga, dia terkesan dengan kecerdasannya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal, menyuruhnya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum pergi berperang seperti itu. Tetapi sebenarnya, Zhang Xiao punya rencana. Dan ketika dia memintanya untuk menjadi rekannya, dia bersikap jual mahal, bertanya bagaimana dia bisa berguna baginya. Jadi dia memamerkan kekayaannya dan mengatakan dia bisa membeli apa saja dalam game untuknya. Menggunakan pesonanya, dia memintanya lagi untuk membawanya bersamanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat marah harus mengemis pada orang yang tidak dikenal. Karena semuanya tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dia bertanya apakah dia sebenarnya seorang pria tua yang memainkan game tersebut. Namun tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Petir merah menyambar ke langit, membuat burung-burung hutan berterbangan. Sepertinya dia tiba tepat waktu. Zhang Xiao meraih tangan gadis itu dan menyuruhnya mengikutinya. Sebuah Dungeon baru saja muncul. Dengan persenjataan yang dia miliki, layak dicoba untuk menyelesaikannya. Di portal Dungeon, pemain level tinggi lainnya sudah menunggu untuk masuk. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, mereka terkena serangan kulit pisang, membuat mereka pusing sesaat, yang cukup bagi mereka berdua untuk menyelinap masuk ke Dungeon, dan menutupnya sementara di belakang mereka. Para pemain sangat marah. Portal seperti itu sulit dibuka. Namun, tidak perlu panik. Mereka hanya perlu menunggu keduanya keluar. Tetapi jika mereka berhasil merebut semua harta, itu akan menjadi masalah. Ada 5 jenis Dungeon di dekat desa pemula, keberanian, kekuatan, kecepatan, keterampilan, dan keberuntungan. 4 yang pertama cukup mudah diselesaikan, tetapi Dungeon keberuntungan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan pemain. Selain itu, monster di setiap Dungeon memiliki atribut yang berbeda. Dan untuk mengalahkan mereka, kamu harus menyerang menggunakan atribut yang berlawanan. Bahkan jika secara kebetulan kamu memiliki atribut yang tepat melawan monster, untuk menyelesaikan menara, kamu harus berurusan dengan 3 jenis lawan yang berbeda. Sebagian besar senjata pemula tidak memiliki atribut apapun, jadi yang bisa dilakukan pemain lain hanyalah menunggu siapapun yang masuk untuk gagal. Segera setelah mereka melewati portal, mereka berhadapan langsung dengan monster tipe logam. Itu adalah pertama kalinya dia melihat monster setingkat itu. Dia terkesan. Zhang Xiao mulai menjelaskan cara menyelesaikan Dungeon. Dengan begitu, dia menyiapkan persenjataannya dan dia menyerbu masuk untuk menyerang. Menggunakan pedang api, dia melelehkan monster itu dalam satu pukulan, kagum dengan kekuatan artefak itu. Yang kedua muncul adalah monster tipe tanah. Dia menoleh ke rekannya dan meminta artefak yang disebut tanaman merambat petir. Dia melemparkannya, mengenai monster itu secara langsung. Serangan itu memiliki atribut kayu, yang beracun bagi monster tipe tanah. Setelah mengalahkan yang kedua, mereka menunggu musuh ketiga. Namun sebelum mereka menyadarinya, Zhang Xiao tiba-tiba membeku di tempat. Sesosok iblis air telah muncul. Rekannya terkejut melihatnya membeku. Dia tidak menyangka monster itu akan menyerang lebih dulu. Namun perlahan, es itu mulai retak. Dan yang mengejutkan semua orang, Zhang Xiao berhasil membebaskan diri.
Armornya memiliki atribut tanah, jadi sepertinya keberuntungan benar-benar ada di pihaknya. Dia mendaratkan pukulan telak tepat di kristal vital iblis itu. Hantu muncul mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan pohon keberuntungan dan telah diberi hadiah 1.500 poin pengalaman. Selain itu, mereka juga mendapatkan pedang baru dengan kekuatan serangan yang lebih besar dari sebelumnya, cincin yang mampu membuat mereka tidak terlihat selama 5 menit, dan item langka bernama Mahkota Phoenix. Zhang Xiao mengatakan dia hanya menginginkan pedang itu dan dia bisa menyimpan 2 artefak lainnya. Tampaknya Mahkota Phoenix adalah bagian dari satu set dan dia ingin mengumpulkan bagian lainnya. Gadis itu kemudian membuka persenjataannya untuk meningkatkan poin statusnya. Dia bertanya padanya tentang menaruh semua poinnya ke dalam keberanian, dan dia mengatakan itulah yang selalu dia lakukan. Sepertinya dia harus menjelaskan cara kerja mekanisme naik level kepadanya. Semua pemain memulai dengan 100 poin pengalaman, dan untuk naik level, kamu selalu membutuhkan 0,5 kali poinmu saat ini. Misalnya, untuk mencapai level 2, kamu membutuhkan 50 poin. Dan untuk mencapai level 3, 75. 6 jenis statistik adalah, pertama, keberanian. 1 poin keberanian sama dengan plus 5 untuk serangan, HP, dan pertahanan. Kedua adalah vitalitas. 1 poin sama dengan 50 HP. Ketiga adalah aura atau mana, yang awalnya memberi Anda 10 poin resistensi sihir. Keempat adalah kelincahan. 1 poin sama dengan 3 serangan. Kelima adalah pertahanan. 1 poin memberi 20 HP, ditambah 20 pertahanan, dan 5 poin tank. Dan terakhir, ada Yama, yang merupakan jenis pesona. Ini meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan item boss dan hanya dapat diaktifkan setiap 10 level. Semua pemain mendapatkan 3 poin kekuatan per naik level, dan dengan poin-poin itu, mereka dapat meningkatkan atribut mereka. Tetapi poin-poin itu tidak dapat dikembalikan, jadi penting untuk berpikir dengan hati-hati tentang cara menggunakannya. Misalnya, bahkan jika kamu memaksimalkan kekuatanmu, jika kamu tidak meningkatkan kecepatanmu, kamu akan mengalami masalah. Gadis itu sangat bingung dengan semua informasi itu, jadi Zhang Xiao menyerah untuk menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, dia merencanakan strategi distribusi poinnya sendiri yang berfokus pada keberanian, vitalitas, dan kelincahan. Pembaruan kemudian muncul di layar game, dan sekarang semuanya sudah pasti siap. Rekannya juga selesai dan membual bahwa serangan dan pertahanannya lebih baik. Dengan itu, mereka keluar dari Dungeon, tetapi tiba-tiba terjebak dalam penyergapan. Mereka meninggalkan Dungeon dan beberapa pemain mulai menyerang untuk merampok mereka, tetapi mereka jauh lebih kuat sekarang. Zhang Xiao dengan cepat melucuti senjata keduanya dan menyimpan pedangnya. Keduanya terkejut melihat mereka berhasil menyelesaikan Dungeon dan naik level. Dalam keputusasaan, salah satu dari mereka berbalik dan meminta bantuan, tetapi yang ketiga sudah melarikan diri. Zhang Xiao tidak berniat menyerang pemain lain, tetapi sekarang dia tidak akan menahan diri. Tanpa berpikir 2 kali, para pemain musuh melarikan diri, gemetar ketakutan akan nyawa mereka. Tapi dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Dia mengambil momen itu untuk menunjukkan kepada rekannya betapa pentingnya meningkatkan kecepatan untuk pemain pedang. Hanya dalam beberapa detik, dia mengalahkan mereka berdua. Zhang Xiao kemudian memberi keduanya ceramah tentang tidak menyerang pemain lain. Mereka meminta maaf, dan pahlawan kita yang murah hati membiarkan para pemuda itu pergi. Sementara itu, Xiao Lu kagum. Zhang Xiao bertanya apakah dia ingin tetap menjadi rekannya atau pergi solo. Dia kemudian mengatakan bahwa jika tidak masalah, dia ingin tetap di sisinya. Dengan jawabannya, dia segera mulai bersiap-siap menuju lembah Persik. Dia merasa frustrasi ketika dia menyadari bahwa dia tidak memperhatikannya dan mengaktifkan salah satu item peralatannya. Sekarang dia mengenakan sesuatu yang lebih ketat untuk membantu berlari, sebuah perlengkapan bernama Phantom Dragon yang mampu meningkatkan kecepatan pemain. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Dia benar-benar tersentuh oleh kecantikan wanita muda itu, dan dia tidak memilih pakaian itu secara kebetulan. Dia tahu bahwa pria manapun yang melihatnya pasti akan terpengaruh. Tetapi alih-alih menunjukkannya, dia bertanya mengapa dia memilih pakaian seorang pembunuh jika dia seorang pendekar pedang, membuat gadis itu terpana. Sebelum dia menjadi lebih malu, dia berjalan di depannya agar mereka bisa bergerak. Zhang Xiao memperhatikan bahwa dia kesal. Jika itu adalah dirinya yang dulu, dia pasti akan jatuh cinta pada itu. Tetapi sejak berakhir di tubuh raja, dia telah melihat begitu banyak wanita cantik sehingga dia sudah terbiasa. Saat mereka berlari, mereka mengobrol. Sepertinya semua orang menuju ke lembah Persik karena acara permainan baru.
Mereka mencapai tujuan sebelum matahari terbenam dan sedikit mengagumi pemandangan. Shou Lu ingin langsung terjun ke pertempuran, tetapi Zhang Chao punya strategi lain. Karena acara tersebut, pemain tingkat tinggi kemungkinan bersembunyi di seluruh lembah. Dia berpendapat bahwa mereka memiliki cukup barang dan tidak perlu khawatir. Jika mereka membutuhkan lebih banyak, dia hanya akan memeriksa apakah ada toko di dekatnya. Dia bersemangat saat melihat ada toko yang dekat. Rencana yang ada dalam pikiran Zhang Chao telah berhasil. Ketika mereka tiba, mereka mengatakan mereka ingin membeli beberapa barang dan meminta untuk melihat stok toko. Vendor dengan cepat membuka dua lemari yang menunjukkan semua barang yang dimilikinya. Itu adalah barang-barang hebat tetapi harganya sangat tinggi. Vendor sama sekali tidak senang mendengar mereka berbicara tentang harga. Zhang Xiao memulai jenis tawar-menawar yang agresif dengannya. Tetapi ketika mereka melihat berapa banyak yang dimiliki Xiao Luo di akun permainannya, keduanya benar-benar terkejut. Sebuah notifikasi tentang acara tersebut muncul di layar permainan, dan para pemain sangat senang melihat bahwa akan ada barang langka dan poin ganda. Langit menjadi gelap dan gempa bumi mulai terjadi. Datang dari bawah tanah, Jenderal Timur muncul. Mereka bersiap untuk menyerang, memikirkan hadiahnya. Tetapi hanya dengan satu serangan dari Jenderal, seluruh kelompok musnah. HP mereka turun menjadi 0. Semua orang terpana melihat rekan satu tim mereka dikalahkan dalam satu pukulan. Dan sebelum mereka bisa pulih, mereka juga terkena serangan. Para pemain jarak jauh dan menengah melompat ke dalam pertarungan. Jika mereka bisa menjauh, mungkin mereka bisa menjatuhkannya. Tetapi Jenderal melemparkan kapaknya dan tetap mengenai mereka. Dia terlalu kuat. Mereka pasti akan kalah, gadis itu menangis. Melihat kekuatan musuh, semua orang mulai mundur. Jenderal meninju tanah, melepaskan gelombang kejut yang mengenai beberapa pemain yang melarikan diri. Dia sangat gembira, tetapi kemudian sebuah bola menggelinding di antara kakinya dan dia membeku. Xiao Lu telah membeli waktu bagi pemain lain untuk melarikan diri. Mereka mengambil kesempatan itu dan mulai berlari lagi. Dalam hitungan detik, iblis menerobos penghalang es. Tetapi tepat setelah itu, beberapa serangan api datang ke arahnya. Dan dari atasnya, seorang pemain muncul, mendaratkan serangan langsung. Yang lain mulai merasakan secercah harapan setelah melihat serangan itu. Armor pemain itu sangat kuat, bernilai lebih dari 100.000 koin emas dalam permainan. Melihat sesuatu seperti itu dari dekat benar-benar sebuah mimpi. Diurapi telah jatuh ke dalam perangkap, Jenderal mulai mengeluh. Tetapi Zhang Qiao sudah siap dan tahu dia harus mengakhiri ini secepat mungkin. Dia kemudian mendaratkan serangkaian pukulan pada monster itu. Combo yang dia gunakan adalah semacam kombinasi penting dalam permainan. Semua orang terdiam. Itu adalah teknik tingkat tinggi. Itu sudah combo ke-10 yang dia daratkan pada Jenderal. Meskipun dia menggunakan peralatan berkualitas tinggi, daya tahannya turun menjadi 24 dari 30. Monster itu menyeringai dan mengaktifkan keterampilan yang membekukan kehilangan HP-nya. Dia memukul pemain itu sambil berkata bahwa sekarang gilirannya untuk bersenang-senang. Zhang Chao terlempar ke belakang dan kehilangan 20% dari hidupnya. Kerumunan bersorak ketika mereka melihat bahwa 70% dari kekuatan serangan telah diblokir, tetapi meskipun demikian, pertarungan menjadi berbahaya. Tiba-tiba, dia mengingat beberapa informasi. Ketika dia berada di tubuh raja, dia telah melihat kelemahan Jenderal. Jadi sudah waktunya untuk mencari tahu apakah informasi itu benar. Jenderal menyerang lagi tanpa ampun. Dan ketika Zhang Qiao menerima pukulan itu, HP-nya turun menjadi kurang dari setengah. Waktu pendinginan untuk serangan berikutnya adalah 5 detik yang ia rencanakan untuk digunakan untuk keuntungannya. Segera, iblis merayakan kemenangan karena lawannya cukup jauh baginya untuk mengisi ulang. Para pemain di sekitar mulai merasa gugup. Jika dia kalah, mereka semua akan berada dalam masalah. Zhang Xiao terus bergerak maju, mengganti senjata pada tanda 3 detik. Jenderal menjadi waspada, tidak mengharapkan pergantian itu. Sekarang ada 2 detik tersisa, dan dia bersiap untuk serangan berikutnya. Tetapi pada detik terakhir, Zhang Xiao mengaktifkan kekuatan senjatanya dan mengenai titik lemah Jenderal, menyebabkan iblis itu berlutut, kemarahan dan kebingungan terlihat jelas di matanya. Pedang itu dapat meningkatkan kecepatan pemain hingga 100%. Sebuah pesan sistem muncul mengucapkan selamat kepadanya atas pencapaian baru itu, dan semua orang mulai merayakan kekalahan bos. Tapi dia mencurigai sesuatu. Tidak normal bagi mereka untuk mengetahui kelemahannya, jadi dia akan mengejar Zhang Xiao lagi. Pada saat itu juga, dia menyesalinya. Jika itu sampai ke telinga raja, dia akan kacau. Dia kemudian meraih tangan rekannya dan menariknya pergi.
Gadis itu sedikit bingung, tapi dia harus mencoba sesuatu. Zhang Xiao perlu mencari tempat tenang agar dia bisa memulihkan HP-nya. Dia melepas armornya sambil mendengarkan keluhan Cao Luo, tapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia membutuhkannya untuk melakukan apa yang dia katakan. Begitu dia tereliminasi, dia harus menelepon rumah ini. Dia perlu tahu bagaimana keadaannya. Dengan begitu, pemuda itu mengambil pedangnya dan menghabisi HP-nya sendiri. Pedang itu jatuh ke tanah, dan Xiao Luo jelas terguncang. Sekarang dia mengerti bahwa rasa sakit yang dia rasakan adalah energi spiritualnya yang terkuras. Dalam beberapa detik, dia kembali ke tubuh Raja Yama. Idenya berhasil. Sebuah suara wanita memanggilnya, dan ketika dia mendongak, dia melihat Kitsun hampir menangis. Jong Taeo melompat karena malu dan dengan cepat bangkit dari pangkuannya. Dia meminta maaf dan membantunya berdiri, tetapi Kitsune mengatakan tidak ada yang perlu dimaafkan. Dia hanya khawatir. Dia kemudian mengatakan dia hanya pusing. Itu bukan sesuatu yang serius. Melihat bahwa ini tidak menenangkannya, dia benar-benar mengubah topik pembicaraan dan lari begitu dia memberitahunya lokasi sumur reinkarnasi. Menyaksikan tindakan raja, pelayannya menjadi bingung. Dia mulai menyukai sisi lembutnya ini. Begitu mereka mencapai lokasi sumur, mereka mengetahui bahwa jenderal itu telah bereinkarnasi 3 menit yang lalu, dan dia tampak penuh kebencian, berpikir seseorang telah membocorkan informasinya. Zhang Xiao kemudian mengejarnya. Dia perlu mencegatnya sebelum dia mencapai kaisar. Tetapi sudah di laut antar dunia, jenderal telah meminta monster laut tercepat untuk membawanya. Begitu dia berangkat, Raja dan Kitsun tiba. Dia akan kacau jika iblis itu melaporkan apa yang telah terjadi. Tanpa berpikir 2 kali, dia memanggil senjata. Jenderal merasakan kehadiran yang aneh, dan hanya dalam beberapa detik, binatang transportasinya terbelah menjadi 2. Terguncang oleh serangan mendadak itu, jenderal kembali ke titik awal dan berhadapan muka dengan raja. Dia bertanya apa arti dari semua ini. Zhang Xiao kemudian bertanya kemana iblis itu pergi dengan tergesa-gesa. Jenderal mengatakan sesuatu yang aneh telah terjadi padanya, dan dia perlu melaporkannya kepada kaisar. Tetapi kaisar bukanlah siapa-siapa. Jika sesuatu terjadi, dia harus melapor langsung kepada raja. Iblis itu mencoba memutarbalikkan kata-katanya untuk keuntungannya, tetapi sangat jelas bahwa baginya, kaisar jauh lebih penting. Pada saat itu, Kitsu memanggilnya, tetapi dia tidak ingin membuang lebih banyak waktu. Dia hanya ingin pergi. Zhang Qiao melihat kesempatan untuk mengatasi masalahnya sekali dan untuk selamanya dan memanggil senjata Yama. Dia sebenarnya menginginkan sesuatu yang kecil. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang sebesar itu. Jenderal terkejut dengan perubahan sikap raja yang tiba-tiba, tetapi Zhang Xiao menepisnya dengan mengatakan dia hanya ingin menguji sabitnya. Yama menyerang ke arah jenderal, mendaratkan pukulan langsung. Dengan satu pukulan, dia mengalahkan jenderal. Kekuatannya sangat besar. Iblis itu tampak terguncang, dan Zhang Xiao mengatakan dia tidak memukulnya untuk menguji senjatanya, tetapi karena kehadirannya menjengkelkan. Tetapi sebelum dia bisa memberikan pukulan terakhir, lawannya melemparkan dirinya ke air mencoba melarikan diri. Sebuah tali merah muda muncul di langit dan melilit jenderal. Itu mulai mengencang lebih dan sebelum dia bisa membela diri, dia akhirnya dikalahkan oleh Kitsan. Zhang Qiao terkejut dengan kekuatannya. Begitu dia menyelesaikan serangannya, dia meminta maaf karena telah bertindak tanpa izin raja. Tetapi alih-alih menghukumnya, dia memujinya. Itu adalah pertama kalinya raja pernah memujinya. Sekarang dia bisa bernapas lega. Identitasnya aman untuk sementara waktu. Dengan itu, dia meminta rubah untuk menunggu di luar kantor raja. Dia ingin memanfaatkan informasi apapun yang bisa dia temukan. Jika dia berhasil mendapatkan detail tentang permainan itu, dia pasti akan menjadi tak terkalahkan. Dan saat membuka laci meja, dia menemukan buku pengembangan game dan daftar persenjataan, persis seperti yang dia inginkan. Di luar, gadis rubah kecil itu jelas khawatir. Tidak masuk akal bagi raja untuk membunuh jenderal itu entah dari mana. Mungkin dia melakukannya karena pria itu telah menyerang sebelumnya, dia bertanya-tanya. Mengingat apa yang terjadi di rumah kelelawar, dia tidak menyadari bahwa dia begitu penting bagi raja. Sementara itu, di dalam ruang kerja, Zhang Xiao membaca semua yang dia bisa tentang game itu. Yanma benar-benar seorang ahli strategi yang brilian. Dia telah memikirkan setiap detail mekanika dan peningkatan senjata. Tiba-tiba, dia sampai pada bagian berjudul Gerombolan Hantu. Tampaknya mereka ingin menguras sejumlah besar energi manusia sekaligus, jadi raja harus datang dengan strategi untuk menghadapinya.
Dalam acara game, manusia harus menghadapi gerombolan iblis yang akan bangkit kembali secara instan. Jalan hantu itu dijadwalkan pada tanggal 9 September dan akan berlangsung sekitar 6 jam tanpa peringatan yang diberikan kepada pemain. Ketika saatnya tiba, penghalang desa awal akan pecah dan kristal penebangan akan berhenti berfungsi. Panik atas tanggal itu, dia mulai merasakan tekanan yang sama seperti yang dia rasakan sebelumnya. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk pergi. Kitsune mendengar suara keras datang dari kamar dan masuk tanpa mengetuk. Entah kenapa, Raja terbaring di lantai. Dia mendekat untuk melihat apakah dia baik-baik saja, tetapi didorong menjauh dengan tamparan. Yama tidak memberinya izin untuk menyentuhnya. Fang Yang tampak terguncang oleh reaksi itu dan meminta maaf. Raja melihat ke arah buku catatan di ruang kerjanya. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi, dan dia harus mencari tahu. Kembali ke tubuhnya sendiri, Sang Qiao menemukan bug mencegahnya untuk keluar. Dalam keputusasaan, dia mengirim pesan ke sebanyak mungkin pemain, memperingatkan mereka untuk tidak online sebelum tanggal 10 September. Karena dia tidak bisa keluar, dia perlu membuat serangan itu menguntungkannya. Zhang Xiao mendaki ke puncak gunung. Langit mulai berubah warna. Raungan dan tembakan bisa terdengar di seluruh hutan. Sebuah ledakan terjadi dan beberapa hantu jatuh ke tanah sementara yang lain lari panik. Seorang pemain bernama Meng Mu memberikan segalanya. Zhang Xiao pasti tidak mengharapkan hal seperti itu. Ledakan tidak berhenti, tetapi tampaknya semakin banyak Meng Mu menembak, semakin banyak monster muncul. Zhang Xiao mengamati pemandangan dari atas. Jika dia bergerak saat menembak, dia bisa melarikan diri. Tetapi karena dia tetap di satu tempat, dia kehabisan pilihan. Dia bersiap untuk membantu membuka persenjataannya. Karena pertempuran terakhir, dia telah melompat dari level 8 ke level 15. Bersemangat dengan ini, dia juga ingin memeriksa apakah dia mendapatkan artefak magis baru, tetapi sepertinya sistem tidak mengharapkan siapapun untuk mengalahkan jenderal. Jadi tidak ada apa-apa selain Kain. Meskipun membuat frustrasi, itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Konon, sudah waktunya untuk merekrut pemain kaya lain untuk timnya. Meng Mu sudah putus asa ketika Zhang Chao membuat pintu masuk yang megah. Dia bilang dia telah mendengar teriakan minta tolongnya, dan gadis itu sangat berterima kasih. Tapi seperti yang dikatakan buku catatan, monster yang telah jatuh ke tanah hidup kembali di tempat yang sama persis. Dia menyuruhnya untuk berpegangan erat dan mengaktifkan artefak tali. Tepat saat monster menyerang, mereka berdua terbang keluar dari sana. Meng Mu terengah-engah karena adrenalin dan bertanya peralatan macam apa yang telah dibeli pria itu. Dia menunjukkan padanya bahwa itu hanyalah tali dari level pemula. Gadis itu sangat terkesan olehnya, berpikir dia adalah pahlawan sejati. Dia mempertahankan sikap kerennya sementara dia terus bertanya lebih banyak tentang taktik permainannya. Bermain rendah hati untuk mengesankan, Zhang Stao mengatakan itu bukan sesuatu yang istimewa. Meng Mu kemudian mengaktifkan pesonanya, mengatakan dia ingin menjadi mitra permainannya. Tetapi dalam kegembiraannya, gadis itu tidak berhenti berbicara dan mengajukan pertanyaan. Sementara itu, dia mendistribusikan poin yang telah dia peroleh. Ketika dia memiliki 10 poin tersisa, dia memasukkan semuanya ke dalam Yama dan menunggu kekuatan barunya untuk terbuka. Dan keterampilan barunya disebut Bloodlust. Tampaknya kekuatan eksklusif ini memungkinkannya untuk menguras 3% dari HP musuh per detik, tetapi hanya selama duel, Zhang Qiao tidak bisa lebih bahagia. Namun, saat mereka teralihkan, keduanya dikelilingi oleh batalion. Itu adalah tentara zombie. Sendirian, mereka tidak terlalu kuat, tetapi dalam kelompok, mereka hampir tidak terkalahkan. Meskipun terpojok, para pemain cukup optimis untuk mengalahkan mereka. Meng Mu mengaktifkan senjatanya, mengeluarkan beberapa sekaligus. Berada di atas gunung benar-benar merupakan strategi yang hebat. Tetapi segera setelah itu, rentetan panah diluncurkan ke arah mereka. Tertangkap basah, mereka berdua akhirnya kehilangan banyak HP. Berpikir cepat, mereka berhasil menemukan di mana para pemanah itu berada. Tetapi melihat ke samping, mereka menemukan para prajurit bahkan memiliki ketapel. Hantu itu seharusnya bisa menahan diri sedikit. Mereka terlalu strategis. Zhang Xiao mengeluh. Meng Mu kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka tetap di tempat mereka berada, semakin banyak musuh akan terus bermunculan. Dan begitu ketapel diluncurkan, Zhang Chao mengangkat gadis itu ke dalam pelukannya dan memutuskan mereka berdua harus segera keluar dari sana. Menggunakan tali lagi, mereka berhasil terbang melintasi medan musuh. Dan sekarang mereka berada di belakang garis, mereka bisa menyerang dari belakang. Jadi dia memanggil pedangnya masih memegang Meng Nu di tangannya, menuju langsung ke ksatria utama.
Dengan satu pukulan, dia menyerang hantu dan mendarat. Yang lain melihatnya dengan ketakutan, dan pemberitahuan gelar baru muncul. Sekali lagi, dia memainkan orang jahat. Tetapi dalam sekejap mata, jenderal pasukan menghidupkan kembali dan mulai mengejar mereka. Meng Nu bertanya kemana mereka pergi karena mereka telah memasuki hutan. Zhang Xiao kemudian menoleh padanya dan mengatakan mereka akan masuk ke ruang bawah tanah. Jadi mereka menuju sarang naga bumi karena monster akan terus hidup kembali selama periode itu, tidak ada yang lebih baik daripada bertani bos. Meng Nu benar-benar terguncang oleh itu. Dia pikir pola pikir semacam itu legendaris, tetapi tiba-tiba tubuhnya mulai bersinar. Sepertinya teleportasi telah diaktifkan. Entah dari mana, Xiao Lu muncul terbang dan mendarat tepat di atas protagonis. Super klise. Dia terkejut melihatnya masuk. Secara teori, kristal awal seharusnya dinonaktifkan. Sayangnya, dari tengah asap, seorang lawan muncul bahkan tidak memberi. Wanita itu menyerang tanpa berpikir dua kali. Zhang Xiao berteriak, mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang pemain lain. Mereka perlu bekerja sama. Tapi dia jelas tidak berminat untuk berbicara dan melemparkan artefak ke arah mereka, menyebabkan ledakan. Leng Yuning adalah seorang pembunuh level 8 dengan beberapa spesialisasi menarik. Karena ledakan itu, Xiao Luo dan Meng Mu kehilangan pandangan darinya. Diam-diam, dia berhasil berada di belakang Leng Yuning. Di beberapa titik, dia telah menggunakan jimat berkedip, sebuah artefak yang memungkinkan pemain untuk berteleportasi. Dia merasakan sesuatu menyentuh punggungnya dan menjadi bingung. Menyadari bahwa mungkin itu bukan pedang, dia menjadi bingung. Dan ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan gagang senjata, bukan bilahnya. Leng Yuning mengambil keuntungan dari celah untuk menyerang. Dan dalam keputusasaan, Zhang Qiao meminta dua gadis lainnya untuk membantu alih-alih hanya berdiri di sana. Xiao Lu membuka persenjataannya. Mereka harus menemukan sesuatu yang bisa menenangkannya tanpa menyakitinya. Meng Mu lalu mengaktifkan form penangkap senjatanya dan melemparkan jaring. Dia malah menjebak mereka berdua secara tidak sengaja, tapi Zhang Qiao sama sekali tidak kesal. Si kucing memperingatkan bahwa semakin mereka bergerak, jaringnya akan semakin kencang, jadi sebaiknya mereka diam saja. Tapi dia tidak menyangka itu dan berakhir dalam situasi yang memalukan. Jaringnya semakin mengencang membuat Xiao Luo dan Lang Yuning putus asa. Zhang Xiao mencoba menjelaskan dirinya, tapi semakin dia berbicara, semakin buruk jadinya. Keduanya akhirnya dibebaskan, dan si pembunuh menjelaskan bahwa ruang bawah tanah itu milik timnya. Mereka bisa pergi ke tempat lain. Mereka berdebat tentang itu, dan sepertinya kelompoknya telah mati karena bos terakhir di ruang bawah tanah. Seharusnya mereka sudah kembali, tapi sejauh ini, mereka belum muncul. Zhang Xiao lalu berkata dia tidak perlu terus menunggu. Menurut aturan acara yang sedang berlangsung, teman-temannya tidak akan bisa masuk kembali malam ini. Semuanya telah diubah meskipun pemain masih bisa masuk. Mereka yang mati menerima larangan sementara. Kalau begitu, dia akan menyerahkan ruang bawah tanah itu kepada mereka. Tapi kemudian dia punya ide. Karena Leng Yuning sudah mengenal ruang bawah tanah dengan baik, mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya bersama. Si pembunuh berpikir sejenak. Mereka benar-benar kelompok tingkat tinggi dengan perlengkapan yang bagus. Bahkan jika dia tidak menyukainya, bekerja sama untuk sementara waktu sepadan. Setelah mengatakan itu, dia setuju untuk bergabung dengan tim, tapi dia tidak akan memberi mereka kontaknya. Setelah malam itu, dia tidak ingin melihat mereka lagi. Tapi Xiao Lu masuk dan berkata dia tidak perlu khawatir karena Zhang Qiao ada di sisinya, jadi dia tidak membutuhkan orang lain. Leng Yuning mengabaikan pertunjukan kecil itu dan mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk memasuki ruang bawah tanah. Dia berjalan di depan dan mereka berdua tetap di belakang bergosip. Sepertinya Xiao Luo tidak terlalu menyukai sikapnya. Dia berjalan mengejar si pembunuh dan Meng Mu mulai mengejek protagonis. Sudah di dalam ruang bawah tanah, Zhang Xiao bertanya pada gadis berambut hitam apakah dia sudah menelepon nomor yang dia berikan padanya. Dia menjawab dengan mengatakan saudara perempuannya menjawab. Sepertinya dia sudah online selama beberapa hari. Jika dia terus seperti itu, dia akan memanggil ambulans. Dia benar-benar berharap dia bisa offline, tapi sayangnya, karena bug itu, dia tidak bisa, dan tidak mungkin dia bisa menjelaskan itu padanya. Baru saat itulah Zhang Qiao memikirkan makanan dan kebutuhan dasar tubuh, tapi dia mengatakan saudara perempuannya merawatnya sebaik mungkin. Dan sepertinya dia telah menambah sekitar 30 kilo dalam beberapa hari dia berada di dalam game. Tapi sebelum dia bisa panik tentang informasi itu, mereka telah tiba di pintu masuk ruang bawah tanah.
Rishi dari Sina mengatakan bahwa begitu mereka masuk, mereka harus mengikuti arahannya karena dia sudah mengetahui ruang bawah tanah itu. Reaksi terhadap apa yang dia katakan sangat kontroversial. Sarang naga itu benar-benar cukup besar, dan baunya sama sekali tidak menyenangkan. Lagi pula, karena itu hidup kembali setiap beberapa detik, tidak ada waktu bagi darah untuk mengering. Binatang itu terbangun tepat di depan mereka, dan semua orang mulai bersiap untuk bertempur. Sepertinya ia memiliki kekuatan untuk menyemburkan api dan juga melumpuhkan musuh dengan racunnya. Monster itu kemudian bersiap untuk serangan pertamanya dan semua orang menghindar. Meng Mu mengeluh tentang sisik naga yang terlalu tebal, jadi dia tidak bisa mendaratkan pukulan. Leng Yuning lalu meminta mereka untuk mengalihkan perhatian binatang itu dan membawanya kepadanya, sehingga dia bisa memukul perutnya. Begitulah cara timnya berhasil mengalahkan musuh 2 kali terakhir. Xiao Luo memberitahu gadis dengan kuncir bahwa dia akan memberikan tekanan dari belakang, jadi dia harus terus menembak. Sementara itu, dia mencoba mencari tahu mengapa tim sebelumnya kalah untuk ketiga kalinya karena mereka telah memenangkan 2 yang pertama dan sudah mengetahui titik lemah monster itu. Saat itulah pikiran itu terlintas di benak Zhang Chou. Karena mereka adalah monster sungguhan, mereka memiliki kemampuan untuk mengingat bagaimana mereka mati. Jadi jika mereka terus menggunakan taktik yang sama, naga itu sudah tahu bahwa itu sebenarnya adalah penyergapan. Dia kemudian berteriak agar para gadis menghentikan apa yang mereka lakukan dan keluar dari sana. Bahkan setelah mendengar bahwa itu adalah jebakan, monster itu jauh lebih cepat. Meng Mu tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Sepertinya naga itu telah berakting sepanjang waktu, karena meskipun ada mantra kecepatan, serangannya tampak lebih cepat. Jadi Zhang Xiao mengaktifkan kekuatan kecepatannya dan meraih mereka berdua, menyelamatkan para gadis dari serangan itu. Tapi mereka malah jatuh di bawahnya, dan karena posisi yang memalukan itu, mereka memukulnya alih-alih berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Si pembunuh menyaksikan kekacauan itu, dan karena kurangnya perhatiannya, dia akhirnya diperhatikan oleh naga itu. Ia meluncurkan serangan duri ke arahnya, dan setelah mendengar suara itu, perhatian ketiga anak nakal itu beralih. Tepat ketika Leng Yuning terkena duri, kehilangan HP, dia jelas bingung. Monster itu belum pernah menggunakan serangan itu sebelumnya. Situasinya tidak menguntungkan mereka. Zhang Chao harus bertindak cepat. Naga itu meluncurkan serangan lain ke wanita itu, tapi kali ini dia tidak terkena. Dan menggunakan armor emas, dia tidak hanya melindunginya, tapi juga meminta Xiao Luo untuk meluncurkan senjata pokok anggur. Pada saat itu, mereka berhasil menahan monster itu, tapi sepertinya kebal terhadap tanaman itu karena ia membebaskan diri. Sepertinya melawan monster tingkat tinggi, menggunakan elemen yang berlawanan tidak cukup, tetapi 3 detik pokok anggur dapat menahannya akan cukup. Zhang Xiao lalu memanggil Xiao Luo dan mengatakan kepadanya bahwa segera setelah dia memberi sinyal, dia harus melempar pokok anggur. Leng Yuning mencoba menghentikannya. Jika mereka berempat tidak berhasil bersama, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri, tapi dia telah memilih ruang bawah tanah itu justru karena dia tahu kelemahan naga itu. Saat dia berada di tubuh Raja Yelma, dia berhasil mendapatkan lebih banyak informasi. Akan sulit bagi pemula untuk membunuh naga itu pada percobaan pertama. Tetapi jika mereka tahu kelemahannya, itu akan menjadi titik balik bagi permainan. Dengan begitu, itu akan membawa lebih banyak popularitas ke game dan lebih banyak orang akan bergabung. Dia memperingatkan bahwa naga itu akan menggunakan serangan paku lagi. Tetapi sebelum monster itu menginjak tanah, Sang Zhao memberi isyarat agar mereka melepaskan pokok anggur. Dia kemudian melemparkan senjata, menghasilkan gelombang kejut di bawah monster itu. Sebuah titik merah kecil dapat dilihat di perut monster itu. Melemparkan dirinya di bawahnya, dia menyeret pedang sampai mengenai titik itu. Naga itu mengeluarkan raungan saat dikalahkan. Para gadis itu memperhatikannya, tidak menyadari detail itu. Dia kemudian menjelaskan titik lemah naga dan mengapa tim pembunuh gagal dalam pertempuran ketiga. Sepertinya lokasi titik itu berubah. Layar hadiah muncul, dan mereka melakukannya dengan baik. Hadiahnya sangat bagus dan 3 kali lipat membuatnya menjadi lebih baik. Level para gadis juga meningkat meskipun mereka tidak merasa telah melakukan banyak hal, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkan statistik sekarang. Monster itu sudah muncul kembali, dan mereka perlu mengubah strategi karena monster itu tidak akan tertipu oleh trik yang sama lagi. Jadi kali ini, mereka menggunakan tanaman merambat untuk menghindari serangan paku, kemudian bom untuk mengekspos perut, diakhiri dengan pedang di titik lemah. Dan begitulah seterusnya mereka melanjutkan untuk putaran berikutnya, selalu sedikit mengubah strategi dan memutar siapa yang akan melakukan pukulan terakhir, persis agar semua orang bisa mendapatkan poin dan hadiah ruang bawah tanah.
Tetapi pada akhirnya, mereka hanya memiliki satu senjata tanaman merambat yang tersisa karena mereka tidak tahu bahwa mereka harus terus bertarung berulang kali seperti itu. Tetapi mereka tidak mengandalkan kelicikan Zhang Xiao. Sebelum pertandingan dimulai, dia telah membeli semua senjata tanaman merambat dan bom dari stok. Dengan begitu, mereka bisa terus berjuang lebih lama. Aku sekarang mulai merasa kasihan pada naga bumi itu. Sementara itu, di luar ruang bawah tanah, setan kelas atas mengamati para pemain. Raja telah memerintahkan mereka untuk menemukan pemain terbaik dan menggunakan ID yang telah mereka terima. Mereka mengejar Zhang Chao. Acara gelombang hantu telah berakhir dan permainan telah kembali normal. Level mereka telah meningkat secara signifikan setelah hanya satu malam pertempuran. Semua orang akan keluar dari permainan. Bahkan naga pun merasa lega mendengar itu. Zhang Xiao berkomentar bahwa dia akan berjalan-jalan terakhir dan Meng Mu mengaguminya. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dan keluar sementara. Sebaliknya, Xiao Luo tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia tahu dia telah masuk selama berhari-hari dan perlu segera keluar. Setelah mendengar dia akan keluar, dia juga keluar dari permainan. Karena dia masih memiliki bug, dia menggunakan waktu untuk bermeditasi dan memulihkan energinya di dalam game itu sendiri. Tapi tiba-tiba, dia merasakan dua kehadiran di sekitarnya. Setan Raja telah menemukannya. Dia bertanya apa yang mereka inginkan darinya, tetapi kemudian salah satu gadis menyerang. Zhang Xiao mundur dan menyadari bahwa mereka mungkin terkesan, bukan pemain. Yang berpakaian putih mengatakan refleksnya sangat bagus, dan sudah waktunya bagi mereka untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia dalam masalah dan akhirnya ditangkap oleh salah satu rantai mereka. Rantai-rantai itu menguras kekuatan hidupnya, jadi untuk membebaskan diri, dia mencoba mengaktifkan jimat petir, tetapi bukan untuk mengenai musuh. Dia memukul dirinya sendiri untuk mematahkan rantai. Jika dia tertangkap oleh pukulan seperti itu lagi, dia akan kacau. Jadi Zhang Qiao mengaktifkan baju besi emas. Salah satu dari mereka membuka portal dan rantai lainnya mengunyahnya ke arahnya. Dia menghindar pada detik terakhir, tetapi terkejut dengan jangkauan senjata itu. Tampaknya tidak terbatas. Orang yang berkacamata hitam melihat keputusasaannya, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Beberapa portal terbuka, dan sedikit demi sedikit, dia mulai dikalahkan, tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun yang tepat. Armornya menghilang, dan dia kembali ke pakaiannya sebelumnya. Mereka ingin tahu bagaimana reaksinya setelah menyadari bahwa dia menghadapi kemungkinan kematian yang akan segera terjadi. Dia hanya memiliki satu pilihan tersisa, jadi dia mengaktifkan kekuatan eksklusifnya, Bloodlust. Seorang prajurit raksasa terbentuk di sekelilingnya, mengejutkan lawan-lawannya. Mereka tidak mengharapkan sesuatu seperti itu, dan rantai mereka tidak bisa lagi menembus penghalang. Zhang Xiao siap bertarung dengan serius sekarang. Penjelasan untuk Bloodlust muncul pada hantu putih. Itu benar-benar kekuatan yang berbahaya. Dia menyerangnya dengan pedangnya, tetapi itu tidak berpengaruh, dan hantu itu mampu melewati penghalang seolah-olah tidak ada apa-apa. Sudah waktunya bagi mereka untuk mundur. Mereka sudah melihat apa yang mampu dia lakukan. Zhang Xiao bingung. Kekuatan itu seharusnya berhasil, tetapi tidak. Selain itu, mereka muncul dan pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Apa arti semua itu? Dia bertanya-tanya. Sementara itu, di tengah hutan, mereka berdua berbicara tentang bagaimana Raja telah meminta mereka untuk mengawasinya dengan cermat. Meskipun mungkin tidak sedekat yang dibayangkan salah satu dari mereka. Konon, ada cara yang lebih baik bagi mereka untuk mengikuti Zhang Chao, yaitu dengan menjadi aksesori dan memprogram game sehingga dia akan menemukan mereka. Jadi mereka bergabung dan berubah menjadi dua gelang, satu hitam dan satu putih. Kalah dari pukulan yang diterimanya, Zhang Chao bersyukur mereka telah pergi. Tetapi entah dari mana, sistem berdering mengumumkan pencapaian baru dan bahwa ia telah terpilih untuk menerima gelang Yin Yang. Tanpa memahami apa yang terjadi, kedua aksesori itu muncul di lengannya. Dan peringatan muncul yang mengatakan bahwa pemain tidak dapat melepas gelang atau akan dihukum berat. Dia jelas tahu itu adalah keduanya yang baru saja menyerangnya. Dia tidak bodoh, tetapi dia perlu berpura-pura tidak menyadarinya. Jadi dia berterima kasih kepada sistem atas berkatnya. Kembali di desa awal, beberapa pemain mengeluh tentang malam sebelumnya siapapun yang tidak masuk tidak membuat kemajuan, dan para pemain yang online melonjak dari peringkat 50 ke 10 besar. Hanya ada 3 hari tersisa hingga hasil bulanan terakhir. Mereka tidak bisa lebih iri pada para pemain beruntung itu. Gosip berlanjut di antara para pemain ketika Leng Yuning kembali online.
Mantan rekan satu timnya memanggilnya dan memberi selamat kepadanya karena naik level, tetapi bajingan itu tumbuh dari awal menghadap ke arahnya. Temannya mendekat, ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi malam itu. Dan salah satu pemain mengeluh karena mereka mengalami banyak kesulitan mengalahkan naga itu. Leng Yuning kemudian berkomentar bahwa mereka mengalami kesulitan karena naga telah menemukan strategi yang mereka gunakan. Jindasho kemudian bertanya, jika naga itu begitu pintar, bagaimana mereka berhasil mengalahkannya berkali-kali? Pembunuh itu kemudian mengatakan bahwa seorang pemain telah menemukan titik lemah monster itu. Jadi bahkan jika ia mengetahui strategi itu, entah bagaimana ia masih berhasil mengalahkannya. Mereka mulai menertawakannya, karena bagi para berotak kosong itu, hal itu tidak masuk akal. Lagi pula, mereka pikir mereka lebih baik dari semua orang. Temannya kemudian membelanya. Pria memang brengsek. Pacar temannya mencoba mengubah suasana, mengatakan bahwa Leng Yuning naik level juga bagus untuk tim. Juga, musim perhitungan peringkat akan datang, jadi mereka harus cepat dan naik level juga. Mendengar itu, bos jelas terlihat kesal. Jika mereka tidak segera naik level, mereka tidak akan bisa melewati tahap permainan itu. Si kasar sedikit menyesali apa yang dia katakan setelah melihat reaksi pria itu. Sementara itu, dua lainnya bergosip, mencoba memahami mengapa mereka begitu putus asa untuk mencapai level berikutnya. Dari rumor yang mereka dengar, tampaknya ketika seseorang mencapai level 18, hadiah besar akan menanti, dan orang pertama yang sampai di sana akan menjadi triliuner. Bos menyuruhnya untuk tidak menyebarkan info itu kepada siapapun, tetapi dia adalah sahabatnya, jadi dia pikir tidak apa-apa. Tetapi jika sesuatu seperti itu ada, bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Di tengah percakapan, layar game tiba-tiba muncul. Perburuan baru telah dirilis oleh game, dan orang pertama yang mengalahkannya akan diberi hadiah besar. Mereka sangat bersemangat. Itu adalah momen yang mereka butuhkan. Kedua gadis itu bergegas maju, meninggalkan para pria di belakang. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang itu sebenarnya berencana untuk mengkhianati kedua pemain itu dan menyimpan hadiah untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, semua orang bersemangat. Dari jauh, Sang Qiao mengamati segalanya dan bertanya-tanya bagaimana pembunuh itu bisa berakhir dengan sekelompok idiot itu. Ya, bagaimanapun juga, dia harus berterima kasih karena informasi baru tentang lantai 18 dari game itu sangat menarik. Bersemangat tentang semua itu, dia pikir itu adalah kesempatan sempurna untuk berurusan dengan bajingan itu juga. Sementara itu, di dalam gelang, para dewa mengeluh tentang pilihan pemain. Lagi pula, jika dia ingin balas dendam, mengapa dia menuju ke arah yang berlawanan? Sekarang di toko Master Smith, dia disambut oleh petugas toko. Dia bilang dia ingin membeli baju besi baru. Petugas itu kemudian membuka stok toko dan menunjukkan kepadanya yang paling banyak dibeli saat ini, tetapi dia mengeluh bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki kualitas yang dia cari. Toko menjelaskan bahwa Anda dapat membeli armor utama dan kemudian meningkatkannya tergantung pada bahannya. Karena itu, dia menempatkan beberapa item langka di atas meja dan bertanya apakah itu cukup untuk membawa armor ke level maksimumnya. Dia sangat senang melihat semua itu. Itu adalah barang-barang yang sangat langka. Zhang Zhao kemudian mengambil kesempatan untuk meminta peningkatan pada pedangnya juga. Semuanya ditempatkan di dalam kuali, dan peralatan benar-benar siap. Armor elemen air sekarang memungkinkannya untuk menjadi tak terkalahkan selama 10 detik. Dan pedang, selain memiliki opsi serangan badai, juga meningkatkan kecepatan pemain sebesar 130%. Dia memujinya sedikit lebih karena jarang melihat barang-barang semacam itu di desa pemula. Dia memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama dan memberinya artefak magis yang akan memungkinkannya untuk meningkatkan peralatannya sendiri di masa depan. Sang Qiao tidak percaya. Menerima artefak seperti itu secara gratis adalah buff yang luar biasa. Dia meninggalkan toko dengan gembira, tetapi sebenarnya, dia telah jatuh dengan sempurna ke dalam perangkap Raja Yama. Kit itu segera muncul dan berterima kasih kepada pemilik toko atas pekerjaannya, tetapi barang itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Raja sendiri dan bahkan bukan bagian dari game. Jadi iblis itu sedikit bingung. Tetap saja, mereka tidak boleh mempertanyakan keputusannya karena Raja memiliki rencananya sendiri. Masih terkejut dengan akuisisi barunya, dia mulai memeriksa gelang itu. Dia tidak percaya mereka hanya aksesori mewah. Pasti ada semacam tombol untuk mengaktifkan kekuatan. Tetapi secara tidak sengaja, dia menekan salah satu dewa, dan sebagai tanggapan, itu menyambar petir di kepalanya. Zhang Xiao bahkan lebih bingung. Dia baru saja kehilangan 60% dari HP-nya. Konsekuensinya sangat parah. Sebuah pesan sistem muncul yang mengatakan bahwa gelang itu memiliki kecerdasan dan akan aktif dengan sendirinya bila perlu.
Dengan kata lain, pemain tidak perlu khawatir dan dapat menikmati pertempuran, sesuatu yang dia tahu jelas merupakan kebohongan. Xiaolu melihatnya dan berjalan mendekat. Sepertinya dia telah mencarinya selama beberapa waktu dan hanya menemukannya ketika dia menerima notifikasinya. Terakhir kali, dia hampir mati tepat setelah masuk karena tidak membaca pesannya. Jadi sekarang dia memastikan untuk membaca semuanya. Meng Mu belum masuk, tetapi mereka tidak bisa terus menunggu. Mereka harus pergi. Dia bertanya mengapa terburu-buru, dan dia mengatakan mereka perlu menyelamatkan seseorang. Beberapa pemain berlari menuju lokasi perburuan baru. Beberapa dari mereka lelah di sepanjang jalan, tetapi tidak bisa berhenti, atau mereka akan tiba terlambat. Penyihir dari satu kelompok mengaktifkan mantra bumi, dan mereka mulai bergerak sambil menunggangi binatang lumpur raksasa. Sementara itu, yang lain mencoba menjinakkan hewan hutan untuk digunakan sebagai tunggangan. Dua itu merasa tidak enak melihat betapa kreatifnya yang lain, tetapi mereka tidak bisa kehilangan harapan. Embusan angin bertiup melewati mereka, mengangkat gaun gadis itu dan mengambil wig pria itu. Segera langit mulai gelap, dan ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat makhluk terbang besar. Uang dalam game itu benar-benar rusak, kata gadis itu, mengumumkan harga dan kecepatan makhluk itu. Kali ini, Cao Luo benar-benar berinvestasi dalam transportasi, mulai Zhang Chao. Menyaksikan monster itu terbang menjauh, para pemain di bawah menyadari betapa menyedihkannya mereka. Sudah di daerah gurun besar, berlawanan dengan apa yang mereka harapkan, cuacanya sangat mendung dan gelap. Makhluk transportasi mengucapkan selamat tinggal, dan Cao Lu bertanya bagaimana mereka akan menemukan Lang Yuning. Mengagumi pemandangan di depan, dia mengatakan tidak perlu terburu-buru, cukup duduk dan menunggu. Dia menendangnya, melihat niat sebenarnya, tetapi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia mengatakan bahwa kelompok bajingan ingin menggunakan pembunuh bayaran untuk melenyapkan target perburuan baru. Jadi sampai bos perburuan muncul, mereka bisa meluangkan waktu untuk bersantai dan menunggu. Xiaolu bertanya apakah dia tahu di mana iblis itu akan muncul. Tetapi karena dia sedang diawasi oleh para dewa di pergelangan tangannya, dia mengatakan dia belum tahu. Gadis itu frustrasi dengan jawaban itu. Dia sangat bersemangat sebelumnya. Tapi kalau dipikir-pikir, selama ini dia selalu benar soal titik lemah monster dan cara mengoptimalkan strategi. Berada di sisinya benar-benar memberi rasa aman. Dia memperhatikan perubahan suasana hatinya dan betapa merah pipinya saat itu. Meski begitu, mereka memutuskan untuk tidur siang sebelum pertempuran dimulai, tetapi Zhang Xiao segera terbangun oleh suara bising. Saat dia bangun, dia menyadari dia telah tidur dalam posisi yang agak canggung di sebelah Xiao Lu. Seperti yang diharapkan, dia menendang dengan keras saat dia bangun. Sementara itu, di tengah gurun, bos sedang bersiap dan merangkak ke posisinya. Menurut perkiraan Zhang Xiao, iblis itu mungkin hanya mendekat ke permukaan saat perlu makan. Dia berkomentar bahwa monster itu mungkin panjang dan tebal. Seketika, anak SMP dalam diri Jiang Xiao muncul, dan dia mencoba menyembunyikannya ketika dia melihat seringai di wajahnya. Sepertinya pemain lain sudah mulai bertarung. Dia berpikir mereka perlu mencari cara agar monster itu menjulurkan kepalanya. Dia juga memperhatikan bahwa sebagian besar penyihir menggunakan elemen kayu, dengan asumsi cacing itu adalah elemen bumi. Tetapi sebenarnya, cacing itu adalah elemen emas, kecuali tidak ada orang lain yang tahu itu, jadi dia perlu menemukan cara untuk menyerangnya tanpa para dewa memperhatikan bahwa dia telah membaca manuskrip itu. Tapi tanpa diduga, Xiao Luo mengatakan persis apa yang dia pikirkan tentang elemen sebenarnya cacing itu. Dia sangat senang tentang hal itu, tetapi sayangnya, kesimpulan yang dia capai adalah bahwa monster itu adalah elemen air, bukan emas, yang langsung menghapus semua harapan yang dimiliki Zhang Qiao. Dia kemudian mulai mencari barang-barang elemen api di tasnya. Untungnya, Xiao Lu tidak memperhatikan penjelasannya sebelumnya dan mencampur adukan semuanya. Api tidak melakukan apapun pada air, tetapi berfungsi melawan emas. Jika dia terus dengan ide yang salah itu mungkin benar-benar berhasil. Dia kemudian mengeluarkan pedang api dari tasnya. Dia berterima kasih padanya atas pilihan yang salah. Itu tidak mungkin bekerja lebih baik. Konon, dia memisahkan beberapa jimat api lagi untuk meningkatkan serangan. Sementara itu, di dalam gelang, kedua dewa berdebat tentang betapa bodohnya mereka dan berapa banyak lagi yang harus mereka tanggung. Karena semuanya telah sesuai dengan tempatnya, alih-alih menunggu kelompok Lang Yuning muncul, dia akan menangani monster itu terlebih dahulu dan kemudian pergi menyelamatkannya. Dengan senjatanya siap, dia meminta para pemain untuk menyingkir. Salah satu dari mereka mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa menggunakan api melawan bumi akan memperkuat monster itu alih-alih melemahkannya.
Dia kemudian menjatuhkan baris terkenal, dengan salah mengklaim bahwa cacing itu sebenarnya adalah elemen air. Segera setelah serangan itu menembus baju besi monster itu, semua orang terdiam. Tepat setelah itu, cacing itu akhirnya muncul dari lubang. Zhang Xiao menghadapinya, dan iblis itu bersiap untuk menyerangnya. Kelompok lain panik. Tetapi sekarang kepalanya terbuka, lebih banyak pemain akan muncul untuk mencoba menyerang. Dia harus menyelesaikannya sebelum itu terjadi. Di dalam gelang, Dewa Hitam mengatakan bahwa dengan levelnya saat ini, dia akan berakhir mati di tangan cacing itu. Dan dia menggunakan situasi itu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan, membantunya atau membiarkannya mati. Seperti yang diharapkan, Yang Putih mengatakan bahwa jika dia mati di sana, itu tidak akan baik bagi mereka, jadi sudah waktunya untuk bertindak. Segera setelah cacing itu menyerang, perisai muncul. Tangannya bergerak sendiri, dan kekuatan Yin yang telah diaktifkan. HP monster itu turun 1% hanya dari pertahanan itu. Itu adalah kekuatan yang lebih kuat dari yang diharapkan. Zhang Xiao kemudian mengambil kesempatan itu dan menantang monster itu. Cacing itu dengan cepat mulai melilitnya. Mungkin itu bukan ide yang bagus sama sekali. Xiaolu melihat apa yang terjadi dari jauh dan menjadi khawatir. Sekarang terjebak, gelang-gelang itu mulai bersinar lagi. Para dewa melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankan penghalang. Tetapi tiba-tiba, bola energi muncul di antara dia dan monster itu, diikuti oleh beberapa bola api yang mengenai cacing itu. Lagi pula, lawan monster itu bukan hanya Zhang Qiao. Xiaolu juga siap bertarung. Sementara itu, dia berpikir tentang cara melarikan diri. Rupanya, para dewa harus membuatnya tetap hidup tetapi tidak membantunya menjadi lebih kuat. Sementara itu, gadis linglung lainnya terus meluncurkan serangan di sekitar cacing itu. Segera, kelompok Leng Yuning tiba di tempat kejadian. Dia dan Silu bertukar pandang. Kelompok yang baru saja tiba terus menyerang, tetapi segera monster itu kehilangan kesabaran dan menyerang balik. Pemimpin mengeluh tentang kedua gadis itu yang mengatakan bahwa mereka tidak berguna, dan mereka menjawab bahwa mereka akan membantu lebih banyak. Semua orang terkejut dengan berapa banyak HP yang hilang dari para pemain hanya dari satu serangan. Sementara itu, bila kesehatan monster itu masih hampir penuh, tetapi mereka harus terus menyerang. Siapapun yang mendaratkan pukulan terakhir akan menjadi pemenangnya. Hanya saja itu tidak akan semudah itu. Itu melepaskan serangan area dan beberapa pemain hampir musnah. Tetapi saat ia bergerak untuk menyerang para pemain, Zhang Xiao akhirnya dibebaskan dari cengkeramannya. Tiba-tiba, serangan api mengenainya, mengambil sebagian besar HP-nya. Tampaknya kelompok pemain baru telah tiba. Tim yang terdiri dari satu pemain dari setiap elemen telah menjadi 5 besar dalam peringkat pemain. Tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah kelompok sampai sekarang. Gadis pirang dengan kekuatan api tampaknya menjadi nomor 1, dan nama panggilannya dalam game adalah Aku Tidak Suka Makan Bayam. Dia mengucapkan mantra dan memberikan serangan lain pada monster itu, tetapi secara tidak sengaja mengenai pemain lain yang juga ada di cacing itu. Orang-orang di sekitar mulai mengeluh, tetapi dibandingkan dengan kekuatan mereka, yang lain bukan apa-apa. Kemarahan menghabiskan salah satu pemain, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Xiao Luo mengejar rekannya, dan pada saat yang sama, Ling Yuning juga naik ke monster itu. Gadis itu dengan cepat menoleh ke timnya dan meminta bantuan mereka dalam menyelamatkan temannya, tetapi itu justru saat yang mereka tunggu-tunggu, untuk menikamnya dari belakang dan menghilangkannya dari permainan. Dia tidak percaya dia telah mengkhianatinya. Dan saat itu, sistem mengumumkan bahwa barang-barangnya sekarang menjadi miliknya. Meskipun mereka ingin main-main dengannya mengingat situasinya, lebih baik langsung ke intinya. Mereka harus memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan barang-barang Lang Yuning juga. Sementara itu, serangan terus berlanjut dan Xiao Luo akhirnya terkena. Tetapi tepat ketika dia akan jatuh, Zhang Xiao menangkapnya. Dia bertanya bagaimana dia bisa kabur. Dan bukannya keluar dari atas, dia menggunakan lubang di tanah untuk kabur dari cacing itu. Akhirnya, si pembunuh berhasil mencapai mereka dan bertanya apa yang mereka berdua lakukan di sana. Namun tiba-tiba, dua pemain menyerang dari belakang. Sepertinya rubah-rubah itu akhirnya menunjukkan cakarnya, tapi pendekar pedang itu tidak akan membiarkannya dan menjatuhkan mereka berdua. 3 orang lainnya tidak mengerti mengapa dia melindungi si pembunuh. Namun, Zhang Xiao sudah berurusan dengan mereka sebelumnya dan tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Ketika orang-orang itu mengenali siapa dia sebenarnya, mereka semua panik. Tidak ada yang menyangka orang seperti itu bisa mencapai level 17 secepat itu. Dengan begitu, dia mengalahkan seluruh kelompok dan mengambil semua barang milik mereka. Memohon ampun dalam game, mereka meminta untuk diampuni. Tapi Leng Yuning punya rencana lain.
Lagi pula, temannya, Anci, telah menghilang. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah secara paksa mengeluarkannya dari permainan dan mengambil barang-barangnya. Meskipun sampah seperti itu tidak pantas untuk lolos begitu saja, membuat mereka bangkrut lebih baik daripada secara paksa mengeluarkan mereka saat itu. Namun, ketika segalanya berputar kembali, cacing itu akhirnya mengenai mereka. Mereka tidak menyangka 5 pemain teratas muncul dan mengalahkan monster itu. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan hadiah, tapi itu belum tentu benar. Tim itu bekerja sangat baik bersama. Sementara beberapa menyerang, yang lain memberikan perlindungan, dan dengan demikian mereka berhasil menjaga kerusakan yang konsisten pada monster itu. Melihat bar HP bos menurun, pemain lain mempertimbangkan untuk mencoba mencuri kill, tetapi seseorang sudah mengawasi hal itu. Meski begitu, Xiaolu dan Lang Yuning semakin dekat dengannya. Dan memanfaatkan gangguan itu, Zhang Xiao menyelinap melewati si kasar, tetapi para gadis akhirnya terkena serangannya. Seorang Pai melihat seseorang telah menyelinap dan bersiap untuk menghabisinya, meluncurkan rentetan panah ke arah Zhang Xiao. Dia berhasil menghindari beberapa, tetapi lengah oleh salah satu dari mereka, dan HP-nya turun sedikit. Mereka terkesan melihat kesehatannya berkurang 20% hanya dengan satu pukulan. Dan dari jarak itu, mereka juga tidak bisa membantunya. Pai sedikit bingung karena hanya mengenai satu anak panah. Tetapi sebelum dia bisa menembak lagi, dia terkena peluru kecil di dekat kakinya. Meng Mu baru saja tiba dan siap beraksi. Zhang Qiao sangat senang dengan waktu itu. Pria berambut biru itu kemudian memerintahkan kedua gadis itu untuk menyerang anak itu alih-alih monster itu. Dan begitu saja, semua orang berbalik melawan musuh baru. Dia terkena semua serangan mereka, membuat Meng Mu khawatir. Tetapi sebelum menerima kerusakan, dia mengaktifkan kekuatan baju besi dan pedang barunya. Tidak ada yang menyangka dia memiliki mode kebal. Pemain itu mengerti tujuannya dan mencoba menghentikannya, melemparkan pedangnya ke arah cacing itu. Tetapi sebelum mengenai monster itu, Zhang Qiao mengaktifkan mode pemusnahan dan menyerang cacing itu. Dia berhasil mencuri bos dari 5 besar. Kata pemain itu dengan tidak percaya. Dia jatuh ke tanah. Hampir saja. Dia hampir gagal menyelesaikan binatang itu. Pesan ucapan selamat sistem muncul. Dia telah mendapatkan jimat yang meningkatkan kekuatan serangan sekutu, pedang yang memungkinkan Anda untuk melumpuhkan lawan selama 15 detik. Dan selain itu, dia telah naik dari level 17 ke 19. Mitra-mitranya juga naik 3 level yang membuat mereka semua senang. Tetapi tidak seperti monster, tim lain itu belum menghilang. Si kasar mulai berjalan ke arah mereka, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Spinach. Bahkan jika dia mencoba sesuatu, dia tidak akan mampu menangani lawan itu sekarang. Zhang Xiao mencoba untuk menawar, mengatakan bahwa meskipun dia tidak punya banyak, dia bisa memberikan kedua item itu kepada tim mereka, tetapi mereka menolak tawaran itu. Hanya ada 2 hari tersisa sampai peringkat bulanan dirilis, dan mereka yakin posisi mereka tidak akan berubah pada saat itu. Konon, mereka pergi, tetapi untuk sesaat, Spinach melihat ke belakang. Sementara itu, Zhang Zhao menyimpan item baru di gudang senjatanya, dan Shou Luo melompat ke arahnya karena bahagia. Kelompok itu pasti akan bertani sehingga mereka bisa berurusan dengan bos level pertama dan naik, tetapi mereka akan melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka akan mengalahkan bos bersama-sama. Pertempuran terakhir telah mengguncang peringkat 10 teratas, membuat para pemain bertanya-tanya strategi baru apa yang akan digunakan setiap tim. Tetapi sementara tim musuh tanpa henti bertani, Sang Chao dan timnya meluangkan waktu untuk bersantai, setidaknya dia begitu. Karena itu, mitra-mitranya mulai meragukan strateginya, tetapi dia jelas tetap tenang. Saat ini, dia adalah satu-satunya di 5 besar. Kemungkinan besar, musuh akan mencoba bermain kotor di pertempuran terakhir. Jadi dia harus menemukan cara untuk memasukkan para gadis ke dalam 5 besar juga. Tetapi jika dia menggunakan apa yang dia tahu, dia pasti akan menarik perhatian raja. Ketika Wang Kecil mendengar Zhang Qiao sedang menikmati hari spa, dia sangat marah. Si kasar menyesal tidak membeli pakaian musim dingin. Orang itu mungkin punya kartu as, kata Spinach. Tetapi Wang Kecil jelas kesal dengan kemungkinan kehilangan podiumnya. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk bertani selain di sana, dan dia akan terus mencoba. Dan semua orang mengikutinya, bahkan jika Spinach tidak sepenuhnya setuju. Sementara itu, di hotel, seekor rubah kecil muncul berjalan masuk. Zhang Qiao segera berdiri. Itu adalah cara tercepat bagi mereka untuk naik level. Para gadis agak bingung, tetapi sepertinya hewan itu adalah semacam NPC pencarian. Zhang Qiao kemudian mengaktifkan pencarian jejak besi. Dan segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, rubah kecil itu berubah dan menerima aktivasi.
Wellington mengatakan para pemain harus menebak di mana kuncinya. Jika mereka menebak dengan benar, mereka naik level. Jika salah, mereka kehilangan satu level. Itu adalah tembakan 50-50. Cukup berisiko saat ini. Namun begitu, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu, dan timnya bersemangat. Dan tepat setelah itu, dia menunjukkan di mana kuncinya berada. Triknya adalah rubah itu berkata untuk menemukan di mana kunci itu, bukan di tangan mana. Dia memberi selamat kepadanya atas kemenangannya dan membuka portal ke dimensi lain. Di tempat itu, senjata tidak diterima. Mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Karena itu, pakaian mereka juga berubah. Sekarang mereka menghadapi tantangan kelincahan. Mereka harus menangkap 30 ikan sebelum jatuh dari tebing. Xiao Luo kemudian menunjuk ke samping di mana beberapa ikan melompat keluar dari air, dan tiba-tiba, mereka mulai memukul mereka. Zhang Xiao tampak bisa mengendalikan diri, berhasil meraih ikan itu. Tetapi begitu dia melihat wanita cantik itu basah kuyup di atas perahu bersamanya, dia kehilangan fokus. Entah bagaimana, mereka berhasil melewati ujian pertama itu, dan misi berikutnya akan segera dimulai. Tantangan berikutnya adalah kerjasama, dan mereka dibawa ke pintu besi. Tanpa menggunakan item, mereka harus entah bagaimana memeras ikan yang diberikan kepada mereka. Tetapi makhluk itu lebih licin dari yang diharapkan, dan dia hampir tidak bisa memegangnya. Xiao Luo berpikir bahwa karena ini adalah tes kerjasama, lebih dari satu orang mungkin perlu melakukannya bersama. Dia kemudian memanggil Meng Mu dan memintanya untuk memeluk ikan itu dan menghancurkannya seperti itu. Dengan cara ini, ikan itu tidak akan terlepas. Idenya bekerja sangat baik dan mereka menyelesaikan misi. Yang pertama dari 100 ikan telah dipecahkan. Sekarang hanya tersisa 99. Zhang Xiao hanya bisa berterima kasih kepada Raja Nieme karena telah menciptakan game itu. Sepertinya mereka bisa memecahkan ikan itu dengan bagian tubuh manapun kecuali tangan mereka. Karena dua lagi dipasangkan, pembunuh dan pendekar pedang berakhir bersama. Tetapi Xiao Luo benar-benar menentang kombinasi itu. Masih menunggu pelukan, ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya menghadapi pendekar pedang yang marah melemparkan beberapa serangan seni bela diri ke ikan itu, termasuk satu yang terbang langsung ke wajahnya dan meledak tepat setelah itu. Kecemburuan mampu melakukan hal-hal yang tak terbayangkan, jadi tim-tim itu ditukar. Dan sekarang, Lang Yuning dan Meng Mu bersama. Sementara itu, di tim musuh, informasi bahwa mereka telah menghilang tiba. Dan dalam momen gangguan itu, pemain nomor 1 akhirnya dikalahkan. Ah Pai menyuruhnya untuk memperhatikan, dan entah dari mana, level Spinach naik. Tanpa diduga, peringkat berubah, dan orang yang melampaui Wang kecil adalah Spinach, bukan Zhang Chao. Tiba-tiba, siaran langsung mulai membicarakan semua perubahan tak terduga ini. Sementara itu, tim pendekar pedang berhasil maju ke level ketiga dari misi tersebut. Mereka memasuki gua. Karena perolehan pengalaman yang tinggi, itu pasti tidak akan menjadi misi yang mudah. Agak jauh di belakang, Lang Yuning bertanya apakah Xiao Luo menyukai Zhang Xiao. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan menyatukan mereka berdua ketika tiba-tiba Meng Mu ditarik menjauh. Keduanya berbalik untuk melihat yang termuda dan berhadapan muka dengan laba-laba di wajahnya. Ketiganya berteriak menarik perhatian Zhang Chao. Tetapi begitu dia membelakangi mereka, bos muncul. Dia berlari ke arah mereka dan menemukan ketiganya di tanah. Begitu mereka melihatnya, laba-laba melepaskan gadis-gadis itu dan mengejarnya. Dia berhasil meraih dua dengan tangannya dan menghancurkan yang ketiga dengan mereka. Benda-benda itu sangat menjijikan. Karena gadis-gadis itu tidak sadarkan diri, mereka mungkin telah diracuni. Tetapi sebelum dia menyelesaikan pikirannya, laba-laba induk muncul melepaskan gasnya. Itu adalah gas halusinogen, dan sedikit demi sedikit, dia mulai kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, dia bangun di dunia yang benar-benar merah muda dan sebuah tangan meraihnya. Sebuah penglihatan tentang Lang Yuning muncul, memanggilnya sayang dan memintanya untuk menghabiskan waktu bersama. Seperti protagonis pria yang baik, dia setuju. Di telinganya, suara Meng Mu muncul, bertanya apakah dia bisa bergabung juga. Sudah waktunya bagi mereka untuk bersenang-senang bersama. Senang memiliki mereka berdua di sana, Zhang Xiao telah lupa bahwa ada yang ketiga. Dan Xiao Luo muncul, ingin bermain dengannya juga. Dia menjawab mengatakan ada sedikit dirinya untuk masing-masing dari mereka, tidak perlu berkelahi. Tetapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Di dunia nyata, energi gadis itu terkuras, sementara laba-laba induk mengeluh karena hanya bisa menggunakan gas dan tidak lebih. Tetapi kemudian dia tertangkap basah oleh pukulan dan jatuh ke tanah dengan pusing.
Untungnya, dia berhasil membebaskan diri dari ilusi dan menemukan gadis-gadis itu. Dengan itu, dia dapat menyelesaikan misi dan menerima peti berkah dari Raja Yama. Catatan hanya menyebutkan dia akan mendapatkan pengalaman. Dia tidak mengharapkan peti hadiah juga. Dia kemudian pergi untuk membangunkan gadis-gadis itu, dan begitu dia melakukannya, dia sedikit menyesalinya. Xiao Lu meminta maaf karena telah memukulnya, dan Lang Yuning bertanya tentang monster laba-laba. Dia menjawab bahwa dia berhasil mengalahkannya, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mendapatkan hadiah mereka. Kembali di desa pemula, siaran langsung berlanjut. Hanya tersisa 2 jam hingga peringkat ditutup, tetapi perubahan tak terduga muncul di papan peringkat. Seluruh tim Zhang Qiao telah naik level, sepenuhnya mengisi 5 tempat teratas. Perubahan peristiwa itu praktis tidak mungkin, terlalu bersejarah. Dengan selisih poin yang sangat besar, mereka yang telah menghadapi bos desa untuk maju ke tingkat neraka berikutnya adalah tim Zhang Xiao. Dia melampiaskan amarahnya pada monster di dekatnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Karena terganggu, salah satu mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi terkena bola api. Wang kecil berbalik ke arah Spinach dengan kesal. Bahkan jika dia mencoba sesuatu dalam waktu yang mereka miliki, dia tidak akan bisa melampaui atau mencetak skor. Pemberitahuan untuk pertempuran bos lantai telah muncul, dan Spinach akan segera diteleportasi. Wang kecil jelas terluka dalam harga dirinya, jadi dia meminta Spinach untuk tidak membiarkan siapapun dari keempat orang itu mengalahkan bos. Tetapi dia tidak setuju dengan bertindak seperti itu. Meski begitu, dia bilang akan mencoba sebelum dibawa pergi. Petir menyambar langit dan kelimanya tiba di arena. Teleportasi itu sangat cepat, kata Xiao Luo. Lalu Spinach muncul tepat saat Zhang Qiao membicarakan Huan kecil. Meski begitu, dia mencoba mendekatinya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya mage di tim dan merasa sedikit tidak nyaman dengan reaksi gadis itu. Di dalam gelang, para dewa berdiskusi betapa anehnya Zhang Qiao tahu tentang side quest itu. Lebih baik bagi mereka untuk terus mengawasi untuk mengumpulkan lebih banyak bukti daripada kembali ke Ashley. Sementara itu, dia juga bingung, mencoba mencari tahu langkah selanjutnya karena sudah mengekspos dirinya lebih dari yang dia inginkan. Keduanya kemudian menyimpulkan bahwa mereka akan memutuskan apa yang akan dilakukan setelah pertarungan bos terakhir. Saat monster itu menikmati musik, seorang pelayan muncul untuk mengumumkan kedatangan para pemain. Rupanya, dia adalah iblis yang sombong karena dia ingin terlihat baik untuk acara tersebut. Tetapi tanpa menyadarinya, alih-alih pelayannya, jenderal itu muncul, benar-benar mengejutkan iblis menara itu. Di luar, mereka bingung setelah mendengar teriakan tiba-tiba, tetapi Spinach benar-benar mengabaikannya dan memulai penjelasan singkat tentang menara itu. Ada 2 cara untuk maju ke level berikutnya, menjadi di antara 5 besar dalam peringkat atau memanjat melalui masing-masing dari 9 level menara hingga mencapai puncak. Di lantai bawah, monster lebih mudah dikalahkan, tetapi saat mereka naik, kesulitannya juga meningkat. Pada minggu-minggu pertama permainan, kesulitannya jauh lebih rendah. Tetapi karena semakin populer, jumlah pemain yang berhasil melewati level ini turun drastis, yang berarti semakin sedikit pemain yang dapat maju. Sekarang mereka bisa mengerti mengapa orang-orang begitu putus asa mengincar 5 besar untuk berurusan langsung dengan bos. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah strategi raja untuk membuat orang bermain lebih banyak dan memungkinkannya menyerap lebih banyak mana. Sementara itu, di dalam menara, Jenderal Timur telah muncul. Dia bertanya tentang situasi menara, dan iblis itu berkata semuanya berjalan sesuai rencana. Level menara telah meningkat, dan 5 pemain bulanan baru saja tiba. Setelah mendengar itu, jenderal itu memberi perintah. Itu adalah untuk tidak membiarkan satupun dari mereka lewat. Idenya adalah untuk melenyapkan 5 besar untuk mengacaukan pemain lain. Karena Raja Yanma tidak mau bekerja sama dengannya, dia akan menunjukkan apa yang mampu dia lakukan. Iblis itu membungkuk kepada kaisarnya, dan untuk menghiburnya, dia menawarkan buff yang akan membantu selama pertarungan. Di luar menara, para pemain sudah mulai lelah menunggu. Tetapi tepat saat mereka mengeluh, iblis itu muncul. Para gadis mengharapkan NPC yang lebih tampan dan menganggapnya ceroboh. Tanpa berpikir 2 kali, Meng Mu mulai menyerang. Ketika HP-nya tidak turun, iblis itu dengan sombong berkomentar bahwa dia kasar. Dia bahkan belum memulai pertarungan dengan benar. Saat itu, dia terkejut. Seharusnya itu adalah bos yang mudah dikalahkan. Spinach juga khawatir. Menurut permainan, dia seharusnya kehilangan HP dari serangan dasar itu. Sesuatu sepertinya telah berubah. Dia mengirim ciuman dan memukul Mengmu dari jauh. Sepertinya bos memiliki kekuatan korosif jarak jauh. Zheng Xiao menyerbu masuk.
Mereka harus berhati-hati dengan air liur iblis. Saat dia menyerang, musuh menghindar. Xiao Luo dan Ling Yuning datang tepat di belakang, tetapi dia juga menghindari semua serangan mereka. Monster itu jelas menikmati buff yang diterimanya, dan tanpa diduga, mereka kehilangan banyak HP dalam waktu singkat. Dia bersiap untuk menyerang keduanya yang berada di tanah, tetapi Zhang Xiao menghentikannya. Jika dia ingin menghabisi mereka, dia harus melewatinya dulu. Spinach, untuk saat ini, mengamati semuanya dan memperhatikan betapa berbedanya pemain itu dari Huan kecil. Iblis itu bersiap untuk serangan lain, tetapi sebelum dia bisa menyerang, dia terkena bola api. Dia terlempar, dan sekarang Meng Mu telah kembali ke pertarungan dengan senjata baru, yang memiliki peluang 50% untuk mendaratkan serangan kritis. Dengan serangan itu, mereka akhirnya berhasil mengurangi sebagian HP musuh. Memanfaatkan momen itu, dia mengaktifkan serangan berkelanjutan. Zhang Xiao memuji kerja bagus rekannya. Spinach terus mengawasi semuanya, belajar tentang gaya bertarung mereka. Untungnya, Meng Mu berhasil memojokkan monster itu, jadi itu adalah momen yang tepat untuk menyerang. Jika Spinach tidak segera bergerak, dia tidak akan bisa menghabisi monster itu dan mendapatkan poin untuk timnya. Di tengah serangan, Zhang Xiao akhirnya jatuh, kakinya sekarang terperangkap oleh kristal es. Dia semua sedih melihat bahwa dia menghalangi alih-alih membantu. Melihat itu, iblis itu merasa tersanjung, berpikir dia adalah yang terbaik. Tidak ada yang pernah membantunya seperti itu sebelumnya. Spinach bersiap dan Zhang Qiao meminta Xiao Luo untuk mengawasinya. Meng Wu tidak bisa lebih stres lagi. Mereka baru saja melewatkan kesempatan besar untuk menghabisi bos. Selain itu, dia menghabiskan banyak uang untuk buff senjata itu. Xiao Luo mencoba mulai menyerang Espinaver, tetapi dia selalu berada di luar jangkauannya. Memahami apa yang terjadi di benak pemain, dia mencoba memukul musuh dengan cepat untuk melumpuhkannya, tetapi kecepatannya tidak cukup. Namun, dari belakang iblis, seseorang berhasil mendaratkan pukulan. Dia bingung sesaat. Ling Yuning telah mengaktifkan spesialisasi silumannya. Monster itu panik dan akhirnya dipukul beberapa kali olehnya, seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh. Entah dari mana, Espinavore bergabung dengan permainan dan memukul monster itu dengan serangan petir, tetapi akhirnya mengenai Ling Yuning juga, yang dekat dengannya. Semua orang benar-benar kesal padanya. Jika kamu tidak akan membantu, setidaknya jangan menghalangi. Pembunuh itu baik-baik saja, tetapi sayangnya, kekuatannya telah dinonaktifkan. Karena itu, bos mampu menarik napas sejenak yang memberinya cukup waktu untuk mengaktifkan buff lain. Dia sangat senang dengan hadiah dari kaisar itu. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan berkat permen yang diberikan kaisar kepadanya, dia naik level 3 kali. Zhang Qiao benar-benar terkejut olehnya. Dia tidak tahu monster bisa melakukan hal seperti itu. Setelah berubah, dia mengejar Ling Yuning. Dan saat dia menyerangnya, Zhang Xiao membelanya dan mencoba mengaktifkan kekuatan kelumpuhan pedang. Tapi sepertinya itu tidak cukup. Perbedaan levelnya terlalu tinggi sekarang. Para gadis mengkhawatirkan mereka. Dia meraih kera pembunuh itu dan melemparkannya serta Zhang Xiao ke arah dua lainnya. Meng Nu dan Xiao Luo menangkap mereka. Iblis itu senang dengan kekuatan barunya, dan alih-alih melenyapkan mereka, dia ingin menguras energi mereka di sana. Pada saat itu, Espinavore menyadari bahwa apa yang dia katakan tidak normal untuk seorang NPC. Ada sesuatu yang aneh. Karena terganggu, dia akhirnya tertangkap oleh cengkeraman maut iblis dan ditarik ke arahnya. Dia menutup matanya mengharapkan dampak serangan, tetapi iblis itu terkejut. Alih-alih dia, Zhang Xiao telah maju ke depan. Pertempuran itu cukup sengit. Karena peningkatan itu, kulit monster itu telah diperkuat. Mereka membutuhkan enchantments, tetapi mereka tidak bisa mengandalkan spin-off darinya untuk itu. Jadi Xiao Luo berpikir untuk membeli apapun yang dibutuhkan, tetapi mereka tidak bisa tidak bertanggung jawab. Jika dia pergi sekarang, itu akan menjadi masalah besar. Bos melemparkan Zhang Xiao ke atas Espinaver. Pada saat yang sama, Xiao Luo mulai mengaktifkan keterampilannya. Dia telah dilindungi olehnya berkali-kali dan ingin membalas budi. Kekuatannya memungkinkannya untuk menghasilkan klon dengan kekuatan serangan ganda. Tetapi sebagai gantinya, pemain juga akan menerima kerusakan yang ditimbulkan pada klon. Dia benar-benar memberikan semua yang dia miliki pada saat itu karena kekuatannya adalah dua arah. Segera setelah semua klon siap, dia mulai menyerang. Beberapa ledakan terjadi di sekitar iblis, tetapi hanya dengan satu serangan balik, dia berhasil menghancurkan beberapa klon, membuat Xiao Lu kehilangan setengah dari HP-nya. Di sisi lain arena, Espinaver akhirnya membantu tim, sementara Zhang Xiao jelas khawatir. Bos mengira semua upaya serangan mereka menyedihkan.
Pada tingkat ini, dia akan mencapai tubuh aslinya dalam waktu singkat. Meng Mu juga berjuang. Dia telah menghabiskan semua uangnya, jadi itu adalah serangan buffet terakhir dari senjatanya. Tetapi tampaknya metode itu tidak akan berhasil melawannya lagi, dan dia dengan cepat mencapai tempat tubuh asli Cao Lu berada. Dia sekarang hanya memiliki 10% dari HP-nya yang tersisa. Pada saat yang sama, Espinafore telah selesai menyihir pedang, dan Zhang Qiao tidak membuang waktu sedetik pun. Dia mengaktifkan kekuatan kecepatannya dan menyerang iblis dari belakang. Monster itu menyerang balik, tetapi dia mengaktifkan armor emas tepat pada waktunya. Sepertinya kehidupan monster itu sekarang berada di hitungan mundur. Akhirnya, kekuatan protagonis diaktifkan dan armor haus darah telah muncul. Itu adalah combo yang cukup bagus. Bahkan Espinafore harus mengakui bahwa dia adalah seorang ahli strategi yang baik. Momennya untuk melakukan solo boss telah dimulai, dan dalam waktu singkat, dia berhasil mengalahkannya sepenuhnya. Monster itu menghilang mengatakan akan memburunya nanti. Akhirnya, mereka berhasil memenangkan pertarungan. Zhang Luo kemudian jatuh ke posisi duduk saat adrenalin memudar. Seorang utusan iblis tiba dan mengumumkan kenaikan 5 besar ke tingkat berikutnya. Setelah mendengar berita itu, Kaisar sangat marah. Saatnya untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Segera setelah pertempuran berakhir, mereka diteleportasi ke area awal tingkat kedua dunia itu. Itu tampak sangat mirip dengan desa dari tingkat sebelumnya, tetapi tidak seperti itu, tidak ada satupun jiwa yang hidup di dekatnya. Tidak memiliki pemain adalah satu hal, tetapi bahkan tidak memiliki NPC adalah sesuatu yang baru. Selain itu, gerbang ke kota utama ditutup, yang aneh. Mungkin mereka harus menyelesaikan quest terlebih dahulu. Tetapi pikiran Zhang Qiao terganggu oleh rasa sakit yang tak terduga. Spinach tampak khawatir sesaat, tetapi semuanya tampak baik-baik saja. Tiba-tiba, mereka mendengar tawa keras. Di dalam sebuah bar, setan-setan lokal merayakan karena setelah peningkatan kesulitan, pekerjaan mereka menjadi cukup mudah. Tetapi tiba-tiba, mereka terganggu oleh seorang pemain yang membuka jendela bar, meminta informasi tentang cara memimpin tempat itu. Iblis itu tidak percaya seseorang benar-benar berhasil naik ke tingkat kedua. Tetapi segera keterkejutannya memudar, dan dia mulai menjelaskan lantai 2. Bagaimanapun, dia adalah pemandu di sana. Namanya Tahu Segalanya. Dikelilingi oleh setan, Zhang Xiao bertanya apakah Tahu Segalanya punya ide bagaimana membuka gerbang. Dan sebenarnya, itu cukup sederhana. Gerbang akan terbuka dengan imbalan harta karun. Zhang Xiao kemudian membuka persenjataannya untuk melihat-lihat. Ada sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mutiara ungu itu tiba-tiba berubah menjadi laba-laba induk dari lantai sebelumnya, dan bahkan dia tidak mengharapkan itu. Xiao Luo menarik telinganya, sejak kapan dia memenjarakan setan seperti itu? Tahu Segalanya dengan cepat memujinya. Dia benar-benar tahu cara bermain. Memperoleh hewan peliharaan seperti itu tidak mudah. Dia akan membuka gerbang dengan imbalan kecantikan itu tanpa masalah. Tetapi sekarang Zhang Chao yang tidak ingin menyerahkan gadis itu. Tahu Segalanya menjadi marah. Tidak ada yang pernah mengatakan tidak kepadanya sebelumnya. Jika anak itu tidak ingin menyerahkannya, dia akan mengambilnya dengan paksa. Beberapa menit berlalu dan gerbang terbuka. Zhang Chao telah memukuli Tahu Segalanya. Jika dia benar-benar seorang pemandu, dia harus melakukan pekerjaannya dengan benar dan tidak merampok para pemain. Kelima orang itu kemudian memasuki gerbang penjara baru, tetapi ada sesuatu yang hilang bagi mereka untuk terus bermain. Mereka butuh misi, dan si Tahu Segalanya bilang dia punya yang sempurna. Tapi pertama, mereka harus melatih hewan peliharaan baru itu dengan benar karena mereka akan membutuhkannya. Zhang Zhao dengan cepat terbawa oleh pikiran-pikiran kotor. Sebuah panel pilihan muncul di depannya, dan yang paling masuk akal adalah menepuk pantat. Jadi, dia melakukan hal itu. Dia tidak menyangka sesuatu yang sesederhana tepukan akan cukup untuk membuat gadis iblis itu berubah kepribadian. Tampaknya hewan peliharaan dunia bawah memiliki titik-titik tertentu di tubuh mereka yang mengaktifkan mode patuh mereka, dan untungnya, dia bisa mengenai laba-laba itu. Zhao Luo sangat marah. Dia bersumpah akan mempersembahkan hewan peliharaan itu ke surga sebagai tumbal. Semua orang mencoba menenangkannya dan si Tahu Segalanya akhirnya keceplosan sebuah informasi. Di level baru itu, ada harta karun tertentu yang hanya bisa dijangkau dengan mudah oleh hewan peliharaan laba-laba. Mutiara api itu tidak hanya digunakan untuk meningkatkan peralatan. Jika mereka mengumpulkan 30 di antaranya, mereka bisa membeli jubah burung merah. Karena mereka sudah memiliki mahkota, jika mereka berhasil mendapatkan jubahnya, kekuatan tempur tim akan meningkat di luar dugaan.
Zhang Xiao bertanya bagaimana dia tahu dia memiliki mahkota karena dia tidak menyebutkan apapun tentang itu. Si tahu segalanya berkata dia tidak memiliki nama itu tanpa alasan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan atau permainan, dia akan tahu. Mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada monster itu, tetapi saat Zhang Xiao berjalan pergi, dia berkata dia bisa melihat aura di sekitar anak laki-laki itu. Hidupnya berada di ujung tanduk. Saat mereka berjalan, Bayam bertanya apa yang ditemui bos yang telah mereka kalahkan dengan kata-kata terakhirnya. Apa rahasia dari permainan itu? Ya, Zhang Qiao tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Tetapi tepat ketika dia mulai berbicara, gelang itu aktif dan melemparkannya ke bagian lain dari hutan. Mereka sudah mengumpulkan cukup bukti. Mereka tidak bisa membiarkannya mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Saat menginterogasinya, mereka bertanya bagaimana dia tahu tentang rahasia itu. Tetapi dia menjawab dengan pertanyaan lain yang menanyakan apakah Raja Yama telah mengirim mereka. Melihat saudara perempuannya akan kehilangan kesabaran, yang berpakaian putih menahannya. Zhang Qiao merasa semakin lemah sejak dia memasuki dunia kedua itu. Mereka tidak melakukan apapun padanya, jadi itu pasti Yaksha. Dia pasti mengutuknya sebelum mati. Mereka harus bertindak cepat atau mereka akan kehilangan dia. Tampaknya kutukan itu bahkan menyembunyikan bilah kesehatan aslinya. Sedikit demi sedikit, dia mulai kehilangan kesadaran. Sebuah kristal ungu muncul di depannya, dan dua karakter baru muncul, satu es dan satu api lilat. Yang ketiga dari petir juga muncul, dan tanpa diduga, Raja Yama ditahan oleh ketiganya. Zhang Xiao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya keempat kaisar telah berbalik melawannya dan mencoba menekannya. Mantra penindasan telah diaktifkan, mencegah raja menggunakan kekuatannya. Zhang Xiao tidak menyangka pemberontakan seperti itu akan terjadi. Feng yang mencoba melakukan sesuatu. Dia tidak bisa melihat rajanya di penjara seperti itu. Tetapi Kaisar Timur tidak hanya membela diri, tetapi menyerang balik padanya. Dia masih bukan tandingan kekuatan mereka. Namun, serangan itu menciptakan peluang sempurna bagi Yama untuk mencoba melarikan diri. Bahkan dengan formasi yang sepenuhnya terpasang, dia tetaplah raja, hanya saja itu tidak akan cukup untuk menghentikannya. Melihat retakan terbentuk, Kaisar Timur meminta bala bantuan dari yang lain. Seketika, mereka mulai menggunakan darah mereka sendiri untuk memperkuat formasi. Mereka sangat membutuhkan untuk menyegel raja entah bagaimana. Jika tidak, mereka berempat akan mati di tangannya. Zhang Qiao mulai berteriak kesakitan, tetapi sebuah suara bergema di benaknya, senang bahwa mereka akhirnya bertemu. Untuk pertama kalinya, Zhang Xiao dan Raja Yama berdiri berhadapan. Awalnya, manusia itu bingung. Aneh bagi kedua jiwa untuk saling melihat. Yama kemudian menjelaskan bahwa mereka berada di lautan jiwa, dan bahwa jika manusia itu tidak muncul baru-baru ini, dia mungkin sudah disegel sekarang. Pemain itu tidak bisa mempercayainya. Tidak masuk akal bagi para kaisar untuk memberontak. Mereka seharusnya mematuhi raja. Yama menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan kisah di balik permainan itu. Ternyata beberapa waktu lalu, dunia bawah mulai berantakan karena kekurangan energi. Jadi Kaisar Fengdu, penguasa dunia bawah sebelumnya, mempercayakan dia untuk mengelola permainan dan memanen jiwa. Tetapi segera setelah Fengdu meninggal, keempat kaisar menunjukkan warna asli mereka, ingin menyerap semakin banyak energi. Namun, jika mereka melanjutkan rencana mereka, keseimbangan antara kedua dunia akan runtuh, mengakibatkan kehancuran keduanya. Menarik untuk mempelajari semua itu, tetapi Zhang Zhao masih tidak mengerti mengapa dia bisa memasuki tubuh raja setiap kali dia meninggal. Menurut teori raja selama fase beta permainan, dia telah menciptakan dirinya sendiri sebagai pemain nol. Dan dalam satu dari sejuta kesempatan, karakternya berakhir dengan atribut yang sama dengan Zhang Qiao. Dan begitu Yama menyadari kemungkinan itu, dia menugaskan para permaisuri untuk mengawasinya, dan juga memberinya peralatan khusus untuk saat itu. Jadi semua yang terjadi padanya persis agar dia bisa mengalahkan para kaisar bersama raja. Waktu hampir habis. Raja akan segera disegel oleh kekuatan Fengdu. Jadi sekarang semuanya tergantung pada Zhang Qiao. Karena mereka berbagi atribut yang sama, Yama akan mencoba mentransfer kekuatannya kepadanya. Sekarang misinya adalah untuk menjaga keseimbangan energi antara kedua dunia. Dengan itu, dia juga mentransfer ingatannya ke Zhang Qiao. Begitu dia kembali ke tubuhnya, dia perlu menemukan Fang Ying karena dia memegang kunci yang sangat penting. Dia harus menyelesaikan permainan secepat mungkin. Di dalam lingkaran, manifestasi Dewa Dunia Bawah diaktifkan. Tampaknya Yama, di saat-saat terakhirnya, mencoba menyeret keempat kaisar bersamanya.
Tapi rencananya sebenarnya berbeda. Daripada melindungi dirinya sendiri, dia malah melindungi pelayannya. Saat itu, para kaisar menyadari dia mungkin memegang sesuatu yang penting, jadi mereka melakukan segala cara untuk menghentikannya melarikan diri. Meski begitu, dia berteleportasi tepat di depan mata mereka. Itu benar-benar nafas terakhir sang raja. Dia sekarang benar-benar disegel oleh para kaisar. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Kenapa dia menggunakan manifestasi itu pada pelayannya, bukan pada dirinya sendiri? Namun, itu tidak penting sekarang. Dengan raja yang disegel, mereka akhirnya bisa memblokir para pemain dan menjebak mereka di dalam game. Hanya ada satu masalah. Perpustakaan raja terbakar, dan mereka tidak dapat menemukan kunci utama game itu, apapun yang mereka coba. Raja cukup pintar untuk tidak membiarkan mereka mengambil kendali. Hanya pelayan lain yang masih mencoba menghentikan kaisar, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Keempat kaisar kemudian mulai bertanya kemana dan Fox itu pergi. Namun, tidak hanya para pelayan menolak untuk berbicara, mereka juga benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Kaisar, di sisi lain, punya rencana lain. Lagi pula, selama mereka tinggal di kastil, rubah itu pasti akan merangkak kembali. Zhang Xiao dikirim kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak punya waktu untuk memproses semua informasi itu. Fang Ying berada di suatu tempat di peta, dan dia perlu menemukannya sebelum para kaisar melakukannya. Dia harus menemukan timnya dengan cepat, tetapi saat dia melewati gerbang, kedua dewa itu muncul. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi mereka mencoba menahannya untuk membawanya ke raja. Segera setelah Zhang Xiao meminta untuk dibebaskan, gelombang kekuatan meledak dari tubuhnya, mengenai mereka berdua. Dewa dunia bawah telah muncul, dan mereka tidak mengerti mengapa dia berada di dalam tubuh pemain itu. Zhang Qiao secara singkat memberitahu mereka berdua apa yang telah terjadi dengan raja, dan mereka tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukan para kaisar padanya. Karena itu, dia membutuhkan bantuan mereka untuk menemukan Fang Ying dan menghentikan mereka. Tanpa ragu, mereka setuju untuk berdiri di sisinya dan membantunya dengan misi itu. Tetapi untuk menghindari kecurigaan, mereka harus tetap rahasia, jadi lebih baik bagi mereka untuk berubah kembali menjadi gelang. Agar transformasi mereka terjadi, pakaian mereka jatuh ke lantai. Dia tidak mengerti mengapa itu perlu, tetapi dengan senang hati menerimanya. Di dekat jurang api, para gadis mengamati situasi dan mencoba mencari tahu seberapa dalam kawah itu. Tempat itu sangat panas sehingga bahkan jika mereka mencoba terbang di atasnya, mereka mungkin akan kehilangan 100% kera mereka sebelum kembali. Ya, tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain menunggunya kembali. Hampir seolah dipanggil, Zhang Xiao tiba di tempat mereka berada, dan para gadis sangat gembira melihatnya lagi. Spinach bertanya mengapa dia tiba-tiba terbang lebih awal. Dia kemudian mengatakan bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi saat dia pergi, dan meskipun dia tahu itu akan sulit untuk dipahami, dia meminta mereka untuk tetap tenang dan memperhatikan. Jadi dia mulai menceritakan kisah semua yang telah terjadi. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang siap untuk kejutan seperti itu, tetapi mereka tidak lagi berada di game biasa, dan setiap kesalahan bisa benar-benar menyebabkan kematiannya. Dia masih berharap mereka bisa keluar dari game dan menyelamatkan diri. Tetapi jika mereka pergi, apa yang akan terjadi padanya? Tanya mereka. Zhang Qiao kemudian menjawab bahwa raja telah menaruh semua harapannya padanya. Tidak mungkin dia bisa pergi sekarang. Xiaolu melangkah maju dan mengatakan kepadanya bahwa dia menolak untuk pergi. Dia telah ditipu oleh game itu dan menginginkan keadilan. Para kaisar ingin menghancurkan kedua dunia, jadi bahkan jika mereka pergi sekarang, itu tidak akan membantu sama sekali. Meng Nu menambahkan, dan Lang Yuning setuju. Bagi mereka, game itu semakin menarik dan mereka tidak ingin meninggalkan semua kesenangan padanya. Mereka sudah menjadi rekannya dan tidak akan melepaskan peran itu sekarang. Hanya ada 4 musuh yang tersisa, dan selain itu, dia sekarang memiliki ingatan raja. Mereka pasti bisa menang. Zhang Xie langsung terharu. Menonton dari jauh, Spinach hanya bisa memikirkan betapa gilanya mereka. Tanpa dukungan penyihir, mereka tidak akan bisa melakukan apapun, jadi dia hanya punya satu pilihan. Dia tidak ingin mereka mati, dan mereka telah sampai sejauh itu bersama-sama. Karena itu, tim sekarang benar-benar lengkap, dan mereka berlima bergandengan tangan dan bersiap untuk apa yang akan datang. Mereka baru saja selesai merayakan ketika raungan bergema. Sepertinya berasal dari dalam celah lava, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Menurut ingatan raja, seharusnya tidak ada monster di jurang itu. Sebagai satu-satunya yang tahan terhadap panas yang hebat, laba-laba itu mulai turun perlahan. Lang Yuning mengkhawatirkannya, tetapi karena si tahu segalanya telah mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu, mereka harus mencoba.
Dari jauh, Zhang Xiao berteriak kepadanya bahwa jika dia tidak tahan, dia bisa kembali, tetapi itu membuat hewan peliharaan itu senang dan bahkan lebih termotivasi untuk berhasil, yang entah bagaimana merupakan bagian dari rencananya. Dia akhirnya mencapai dasar. Mutiara itu pasti ada di dekatnya. Setelah melihat-lihat sedikit, dia melihatnya menempel di dinding. Menggunakan air liurnya, dia berhasil mengambil mutiara itu. Bagaimana? Jangan tanya saya. Dia mengumpulkan beberapa, tetapi sebagian besar lubang itu kosong. Sayangnya, tidak ada 30 dari mereka di sana. Seseorang mungkin telah sampai di sana sebelum mereka, atau mungkin mutiara-mutiara itu telah jatuh ke dalam lava. Dia berkata dia akan melihat-lihat lagi, tetapi tiba-tiba, dua mata terbentuk. Pada saat itu juga, Jiang Chao menariknya kembali, dan seekor makhluk muncul dari api mencoba menggigitnya. Mereka terus menarik sampai mereka membawanya keluar. Tetapi yang membuat semua orang tidak beruntung, naga itu juga datang. Seseorang pasti telah merusak pengaturan game. Seharusnya tidak ada monster seperti itu di sana. Itu jelas mengejar mutiara yang telah dikumpulkan laba-laba. Zhang Qiao melompat di antara mereka dan mengaktifkan perisai gelang. Monster itu sangat kuat. Mereka membutuhkan senjata atribut air dengan cepat. Monster itu bersiap untuk serangan nyata pertamanya, dan beberapa bola api mulai terbang. Pada saat terakhir, Espinafore berhasil memanggil perisai air yang melindungi semua orang. Sementara itu, Zhang Xiao menuju naga dan memukulnya dengan pedangnya. Ini bukan tempat bagi monster itu untuk bermain-main. Di dalam perisai, para gadis mulai merayakan. Sepertinya sekarang buah spina juga bisa menyihir senjata tanpa atribut. Sedikit demi sedikit, naga mulai larut dan mutiara mulai muncul. Entah kenapa, mutiara itu ada di perutnya, mungkin itu sebabnya ia mengikuti mereka. Tapi kemudian Zhang Xiao mulai curiga bahwa sejak awal, itu sebenarnya jebakan yang dipasang oleh No Inside, No All sangat marah. Keempat kaisar telah mampu menyegel raja, tetapi tidak permainannya, dan sekarang mereka ingin menurunkan tingkat kesulitan. Itu adalah masalah besar. Jumlah pekerjaan akan meningkat lagi. Selain itu, naga lava telah dikalahkan, dan 5 pemain itu mengejarnya, kata pelayannya. Pada saat itu, No It All membeku di tempat. Kembali di desa, mereka masih bertarung terus-menerus di hutan. Ketika mereka lewat sebelumnya, tidak ada banyak hantu, tetapi sekarang penuh sesak. Sepertinya Zhang Xiao benar. No It All bisa mengubah beberapa hal di level itu, dan mungkin mengirim hantu untuk menghalangi jalan mereka. Apakah berbahaya untuk kembali? Espinaver bertanya. Tetapi memiliki seseorang yang tahu penjara itu luar dalam adalah persis apa yang mereka butuhkan untuk menemukan Fang Yang. Mereka tidak bisa membiarkan Noah semua lolos begitu saja. Sementara itu, di hutan batu, rubah kecil itu merangkak di sepanjang dinding, terluka. Dia perlu melindungi harta raja apapun yang terjadi. Tetapi mungkinkah ada monster langka di dekatnya? Dia tidak bisa tidak khawatir. Tiba-tiba, dia mendengar suara 2 pemain di dekatnya. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka saat ini. Jika dia gagal dan berita itu menyebar, dia akan kacau. Dia harus menemukan cara untuk terus bersembunyi. Entah dari mana, layar misi muncul. Keempat kaisar telah memberikan hadiah untuk kelompok Zhang Xiao, dan mereka tidak perlu ditangkap, hanya dihilangkan. Misi berburu pemain adalah sesuatu yang baru. Segalanya menjadi menarik. Para pemain bersemangat dan memutuskan untuk kembali ke desa awal. Fang Yang telah diselamatkan oleh Bell. Setidaknya sekarang, dia akan memiliki kesempatan untuk pulih. Sementara itu, di desa awal, beberapa pemain berkumpul. Noah Atoll yakin bahwa strateginya akan berhasil, tetapi tampaknya entah bagaimana mata-matanya telah kehilangan jejak kelompok Zhang Sui. Dia dengan cepat mulai membual, berpikir kelompok itu telah melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Tetapi tanpa diduga, sesuatu mulai bersinar di langit. Kelompok mereka tidak menghilang. Mereka hanya mencoba pintu masuk yang berbeda. Hujan peluru dimulai, dan No It All mulai panik. Tetapi sebelum kelompok itu bisa mendarat, dia membuka lorong rahasia ke bawah tanah. Namun, bahkan dengan upaya itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Video kita berakhir di sini. Jika Anda menikmatinya, silakan sukai dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.